Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Kata-kata Mu Bingmei lembut seolah dia sedang mengingat masa lalu. Sedikit kesedihan dan suasana hati yang tidak bisa dimengerti perlahan memasuki telinga semua orang di Sekte Abadi. Wanita bernama Wang Sanxian berkedip dan tersenyum. Adik perempuan benar-benar ingin bertemu seseorang yang sangat dipuji oleh kakakmu. Mu Bingmei menenangkan dan dengan lembut berkata, saya khawatir tidak ada peluang. Setelah dia pergi, saya tidak tahu kemana dia pergi. Setelah kita berpisah, semuanya berubah, kemungkinan dia datang ke Cloud Sea tidak besar, Nove.lb masuk. Pria parubaya dari Sekte Abadi jelas adalah seseorang dengan status sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan duduk di sini bersama Master Sekte. Setelah mendengar ini, dia dengan tenang berkata, setelah mendengar dari rekan penggarapmu, saya juga sangat penasaran. Apakah orang ini benar-benar berbakat seperti yang dikatakan oleh rekan penggarapmu? Aku ingin tahu siapa namanya. Saya berharap rekan penggarapmu dapat memberitahu saya sehingga jika saya bertemu dengannya suatu hari nanti, saya tidak akan menyatakan tidak sopan. Ucapan ini agak kasar. Mu Bingmei mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, tidak perlu memberitahukan namanya kamu. Mungkin belum tentu beruntung bagimu untuk bertemu dengannya. Pria parubaya itu tertawa karena dia tidak menyetujui dan menghiburnya. Seorang yang menghubungi pembersih nirwana belaka, saya berharap dapat mengetahui namanya sehingga jika saya bertemu dengannya, saya dapat menerima kesempatan besar. Namun, karena rekan penggarapmu tidak ingin menyatakan, lupakan saja. Master Sekte Abadi, pria parubaya, tampak tenang, tetapi hatinya tidak bahagia. Dia memandang pria parubaya itu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Wang Sanxian pintar. Dia tersenyum dan menghindari topik itu. Sekte Guru, saya mendengar Kakak Li juga datang. Aku ingin tahu di mana dia berada. Dengan itu, Wang Sanxian menjelaskan kepada Mu Bingmei, Kakak Li adalah salah satu jenius di Cloud Sea kita. Hanya dalam 1000 tahun budidaya, dia telah mencapai tahap puncak nirvana saterer. Bahkan ekspresi Mu Bingmei sedikit berubah ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk. Rekan penggarap Li memiliki hubungan dengan sekte cabang Sekte Abadi saya, sekte asal, jadi dia tidak ada di sini dan malah bersama mereka, lelaki tua itu menjelaskan. Dia juga sangat bingung dengan hal ini. Sekte asal, berapa peringkat sekte cabang ini? Wang Sanxian terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya. Penatua Feng, Anda melihat ini secara pribadi, jadi jelaskan kepada semua orang. Penatua berkulit putih memandang Feng Hai. Ekspresi Feng Hai agak aneh saat dia bangkit dan menggenggam tangan Wang Sanxian dan Mu Bingmei. Dia melihat sekeliling dan menemukan banyak monster yang sedang diawasi. Sepertinya banyak orang tidak mengetahui detailnya dan hanya mendengarkan. Sebenarnya, tidak heran mereka bingung. Li Qianmei terkenal, dan tidak mengungkapkan dia dekat dengan sekte peringkat 5. Dan itu bukan hanya sekedar kenalan karena dia bersedia membunuh seorang sekte peringkat 7 demi mereka. Setelah batuk kering, Feng Hai tersenyum masam. Sekte Master, orang tua ini juga tidak tahu secara spesifik. Saat rekan penggarap Li tiba, dia bertanya tentang sekte asal peringkat 5. Pada saat itu, Lu Yingji dari sekte musik surgawi dan Zhao Long memiliki hubungan pribadi dengan sekte asal. Kemudian, rekan penggarap Li menyerang, menghancurkan tubuh rekan penggarap Zhao dan hampir membunuh Lu Yingji. Semua ini sepertinya ada teknis dengan seseorang bernama Lu di sekte asal. Setelah dia selesai, semua orang di sekte abadi menjadi penasaran. Wang Sanxian tersenyum. Kakak Li adalah orang pendiam yang jarang marah. Jika dia menyerang, pasti ada logika. Penatua Feng, siapakah orang bernama Lu ini? Feng Hai mengangguk dan berkata, orang bernama Lu ini memang misterius. Orang tua ini diam-diam menyelidiki dan menemukan bahwa orang ini adalah generasi senior di sekte asal dan merupakan kerabat Lu Yanfei. Kemudian saya memeriksa catatannya dan menemukan bahwa sekte asal memiliki seseorang bernama Lu Zihao. Dia tergila-gila pada spesifikasi dan pergi bertahun-tahun yang lalu, mencari tanaman herbal. Dia tidak ditemukan sejak saat itu.
Saya bertanya-tanya bagaimana dia bertemu dengan rekan penggarap Li dan Rukun. Lu Yunchong juga terlihat dekat dengan orang ini. Dia melangkah maju ke sekte asal dan bersedia menyinggung sekte musik surgawi dan Zhao Long. Mendengarkan kata-katanya, seperti pemahaman Lu Zihao tentang Dao yang lebih tinggi darinya, dan Lu Yunchong sangat memukaunya. Bahkan ada petunjuk bahwa dia telah mencerahkan Lu Yunchong sebelumnya. Lu Yunchong mengatakan bahwa jika Lu Zihao datang ke kompetisi, lupakan menjadi yang pertama di antara sekte peringkat 5, dia bahkan bisa menjadi nomor 1 di antara sekte peringkat 6 hanya dengan dirinya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa Lu Zihao dapat membunuh Lu Yingji seperti meremukkan seekor semut. Alasan rekan penggarap Li tidak menyakiti Lu Yingji adalah karena dia tidak mempercayai kata-kata itu dan ingin melawan Lu Zihao. Oleh karena itu, rekan kultivator Li memberikan kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang langsung menyukainya. Orang-orang yang duduk di sini adalah orang-orang dengan status sangat tinggi di sekte tersebut. Mereka menyukai Lu Yunchong dan ingin mengasuhnya. Namun, ketika mereka mendengar dari Feng Hai betapa Lu Yunchong mengagumi Lu Zihao, perhatian mereka beralih ke Lu Zihao ini. Sementara itu, di kompetisi, Lu Yunchong hanya mengambil 6 langkah ke depan dan menyebabkan Master Sekte dari sekte peringkat 5 lainnya mundur dengan wajah pucat. Setiap langkah yang diambilnya seolah mendarat di hati orang tersebut dan menyebabkan pikiran orang tersebut menjadi kacau. Adegan ini langsung membuat semua orang yang menonton menjadi serius dan mulai berbicara. Jelas sekali bahwa jejak Lu Yunchong terintegrasi dengan wilayah kekuasaannya dan terkesan menyatu dengan dunia. Guru sekte yang menentang Lu Yunchong tersenyum kecut dan mengulurkan tangan. Orang tua ini mengaku kalah. Anda memang layak elit menjadi dari sekte abadi kami. Orang tua ini mengagumimu. Dengan itu, dia membungkuk di tribun dan segera pergi. Kompetisi peringkat 5 akan segera berakhir, dan karena kehadiran Li Qianmei, asal sekte masih belum naik. Sekarang sekte asal adalah satu-satunya yang belum naik. Penatua yang bertanggung jawab atas kompetisi peringkat 5 muncul di udara. Dia melihat di mana sekte asal berada dan dengan tenang berkata, "Sekte asal, masuk ke panggung." Asal sekte masih berada di sudut utara, dan aura represif memenuhi wilayah mereka. Li Qianmei juga duduk di sana, memandang ke langit dengan kebingungan dan kenangan seolah sedang memikirkan sesuatu. Wajah Lu Yanfei pucat saat dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, dia berdiri. Dia adalah orang dengan tingkat rekor tertinggi di sekte asal, jadi dia harus mengikuti kompetisi ini. Setelah dia berdiri, dia melihat orang-orang dari sekte asal. Ini termasuk 3 kakak laki-lakinya dan muridnya. Setelah menghela nafas, dia bergerak seperti kupu-kupu saat dia melayang menuju peron. Guru, mata Suyun berkaca-kaca saat dia melihat Lu Yanfei pergi. Dia tidak tahu bagaimana nasib sekte asal setelah ini. Mungkin mereka benar-benar akan dibubarkan. Saat ini, orang-orang di sekitar arena menoleh dan melihat ke arah arena. Semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi dan semua ingin melihat apakah orang misterius dari sekte asal itu akan muncul. Puluhan ribu mata berkumpul, dan wajah Lu Yanfei menjadi semakin pucat. Namun, matanya lebih menjadi kepastian saat dia bergerak semakin cepat sebelum dia tiba di hadapan Lu Yunchong. Lu Yunchong memandang Lu Yanfei dengan rumit. Sekte asal tidak membutuhkan orang lain untuk bersaing. Hanya aku saja yang baik-baik saja. Lu Yanfei berdiri di arena saat berkumpul yang tak terhitung jumlahnya. Sosoknya lemah, tetapi pada saat ini, ada kekuatan misterius yang mendukungnya, itu menjadikannya tetap tenang. Dia berjanji padaku dia bisa datang, aku yakin dia akan datang. Lu Yanfei menggigit bibir bawah dan menatap ke langit. Dia samar-samar melihat sosok yang mengucapkan senyuman penyemangat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Kompetisi asal peringkat 5 ini awalnya tidak akan mendapat perhatian. Namun, karena orang misterius itu, hal itu menarik perhatian setiap pengamat. Bahkan sekte peringkat 6 dan 7 pun memusatkan perhatian pada pertarungan ini. Rekan kultivator, mohon beritahu saya. Di arena, Lu Yanfei memasang tegas saat dia membungkuk sedikit ke arah Lu Yunchong. Lu Yunchong berpikir sejenak sebelum dia kembali ke arah guru dan tetua sekte abadi. Dia menggenggam tangannya dan suaranya jelas, tapi itu mengungkapkan budidaya pembersih nirwananya saat suaranya bergemuruh. Senior dari sekte utama, murid tidak mau bersaing dengan sekte asal.
Masalah ini tidak adil. Di tempat Mu Bingmei duduk, lelaki tua berbaju putih itu mengerutkan kening. Feng Hai, yang bertanggung jawab atas kompetisi, memasang ekspresi berat saat dia berteriak, apa yang tidak adil? Lu Yunchong, apa maksud kata-katamu? Suaranya kuat dan benar-benar menekan kata-kata Lu Yunchong. Itu sangat menggemparkan. Wajah Lu Yunchong menjadi sedikit pucat. Dengan tingkat kerusakannya, dia tidak berarti apa-apa di hadapan monster tua seperti Feng Hai. Namun, dia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Murid mengenal seseorang dari sekte asal. Orang ini memiliki tingkat pukulan yang tinggi dan pemahaman Dao yang mendalam. Jika dia datang, murid akan lebih rendah. Jika murid bersaing dengan sekte asal sebelum dia tiba di sini, itu tidak adil bagi sekte asal. Murid Lu Yunchong datang untuk melawannya. Saya ingin mengkonfirmasi upaya Dao saya. Jika saya menang, saya ingin kemenangan sejati, atau kalah tanpa penyesalan. Setelah dia berbicara, para pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar. Orang misterius telah menjadi fokus semua orang, tetapi dengan kata-kata Lu Yunchong, kemunculan orang misterius itu meningkat sekali lagi. Itu telah mencapai puncaknya. Saat ini, semua orang menebak-nebak seperti apa orang misterius itu. Kemampuan macam apa yang dia miliki untuk membuat Lu Yunchong seperti ini, hingga membuat Li Qianmei seperti ini. Lu Yunchong ini memang seseorang yang layak menerima pujian guru, dia benar-benar pria yang jantan. Wang Sanshan mengamati sosok Lu Yunchong yang tegak dan luar biasa dengan penuh minat pada matanya. Lu Yunchong dan Lu Yanfei, kalian berdua, majulah. Orang yang berbicara bukanlah Feng Hai atau salah satu tetua sekte abadi, tapi lelaki tua berkulit putih, master sekte-sekte abadi. Dia sekarang sangat tertarik pada Lu Zihao yang misterius ini. Envelope masuk. Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Lu Yanfei sebelum menuju ke tribun tanpa mengucapkan kata pun. Lu Yanfei merenung sambil terbang seperti kupu-kupu menuju mimbar. Di antara keduanya, yang laki-laki anggun dan luar biasa. Betina itu lemah, tapi tekun dan cantik. Saat ini, saat mereka bergerak bersama, ada kekuatan visual tertentu. Bahkan Mu Bingmei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Entah itu pemikiran Lu Yunchong atau kata-katanya, dia bisa dianggap elit di Laut Awan. Di tempatnya, mata indah Wang Sanshan mengamati Lu Yunchong. Lu Yunchong segera tiba di mimbar. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, murid Lu Yunchong menyapa guru sekte dan para tetua. Saat dia berbicara, menyapu dan melihat Mu Bingmei di sebelah Wang Sanshan. Dia mengalami kesurupan sesaat, seolah-olah semua orang telah menghilang, hanya menyisakan wanita yang dingin namun cantik ini. Lu Yuanfei berada di samping Lu Yunchong saat dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut berkata, murid Lu Yanfei menyapa guru sekte dan para tetua. Sebagian besar orang di tribun tidak memandang ke arah Lu Yanfei, tetapi ke arah Lu Yunchong dengan ekspresi kagum. Pria parubaya bernama Zhou memandang Lu Yunchong dengan kebaikan di matanya. Lu Yunchong, apakah orang yang kamu bicarakan itu adalah Lu Zihao dari sekte asal? Suara lelaki tua berkulit putih itu tenang dan mengeluarkan tekanan yang tak terlihat. Puncak budidaya nirvana saterernya menyebar, tetapi dari kelihatannya, itu sangat biasa dan bukan tingkat budidaya sebenarnya. Lu Yunchong merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, murid tidak mengetahui nama orang ini, tapi menurut dugaanku dia pastilah Lu Zihao. Orang tua berkulit putih dengan tenang memandang Lu Yunchong dan bertanya, berapa tingkat kerusakan orang ini? Pembersih nirwana tahap awal. Tapi, Lu Yunchong ragu-ragu sedikit sebelum berkata, murid hanya seolah-olah merasa olah pemecahnya berada pada tahap awal pembersih nirwana tetapi tidak dapat melihat ke dalam dirinya, seolah-olah dia menyembunyikan tingkat menembus aslinya. Setelah dia berbicara, orang-orang dari sekte abadi saling memandang. Lelaki tua berkulit putih itu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kamu bisa bertemu orang ini? Beritahu kami secara detail. Lu Yunchong mengangguk saat matanya dipenuhi kenangan dan dia berkata, dia membunuh anakku sialan itu. Saat dia mulai berbicara, tidak hanya orang-orang di tribun yang terkejut, semua orang yang mendengarkan juga terkejut. Putraku sialan itu jahat, jadi tidak apa-apa kalau dia mati. Namun, sebagai seorang ayah, saya masih harus melihat orang yang dibunuh, jadi saya pergi ke sekte asal. Dalam perjalanan, saya bertemu rekan penggarap Li, dan kami pergi bersama.
Lu Yunchong mulai mengingat semua yang terjadi saat dia bertemu Wang Lin. Dia juga memasukkan 3 pertanyaan Li Qianmei dan bagaimana Wang Lin menjawabnya. Jawaban tentang bagaimana surga itu seperti lingkaran menggerakkan semua orang. Para tetua dari Sekte Abadi semuanya terkejut. Pria tua berkulit putih itu dengan hati-hati berpikir sejenak sebelum matanya bersinar terang. Sungguh ide yang bagus melihat surga dalam bentuk lingkaran. Yang dicarinya masih ada di dunia ini, sedangkan yang dicarinya sudah melampaui langit dan bumi. Pemahaman orang ini tentang Dao telah jauh melampaui pemahamanmu. Mata indah Wang Sanshan bergerak saat dia mendengarkan Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, saya tidak mengira Cloud Sea kita memiliki bakat seperti itu, tapi saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Setelah saya berdiskusi tentang Dao dengan saudara Lu, pemahaman saya semakin dalam, dan saya sangat memahaminya. Aku datang ke sini dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi, tapi sayangnya. Lu Yunchong menghela nafas. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti mengapa Li Qianmei datang dan membantu sekte asal. Saya tidak menyangka orang seperti itu muncul di sekte asal. Feng Hai merasa sedih saat dia melihat ke arah Lu Yanfei yang diam. Lu Yanfei, apakah orang ini benar-benar leluhur sekte asalmu? Orang yang bertanya adalah lelaki tua bermata putih yang merupakan master sekte dari Sekte Abadi. Ini pertama kalinya Lu Yanfei ditanyai, tapi dia tidak ragu-ragu dan dengan lembut berkata, ya, paman guru mengembara dunia dan kembali untuk menyelamatkan sekte asal. Dia menetap, tapi setelah bertemu dengan rekan penggarap Lu, dia berangkat sekali lagi. Keberadaannya tidak diketahui. Seorang yang berpikiran seperti itu harus menjelajahi dunia untuk memahami Dao, kepribadiannya pasti membuatnya ingin menghindari hal-hal umum, dan hanya dengan melakukan itu dia dapat memiliki pemahaman seperti itu dalam Dao. Orang yang berbicara adalah pria paruh baya bernama Zhou. Dia merasa agak menyesal. Apakah paman gurumu akan datang ke sini? Lelaki tua berkulit putih itu bertanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lu Yunchong, dia menjadi semakin tertarik. Meskipun orang ini berasal dari sekte asal adalah cabang dari sekte abadi. Pada akhirnya, orang ini masih menjadi murid sekte abadi. Saat paman guru pergi, dia bilang dia akan datang. Meskipun suara Lu Yanfei lembut, kata-katanya penuh dengan tekad. Bagus, kalau begitu kita tunggu dia. Orang tua ini ingin melihat orang seperti apa Lu Zihao ini. Anda kembali, dan persaingan antara sekte asal dan sekte Dao Ungu akan ditunda. Penatua Feng, beritahu sekte peringkat 6 untuk memulai. Pria tua berbaju putih itu tersenyum. Dia sangat senang. Kompetisi sekte peringkat 6 secara resmi dimulai, dan suara gemuruh. Namun, mereka tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian, karena perhatian semua orang masih terdengar di tribun penonton sekte abadi. Rekan penggarapmu, Anda juga mendengar semua ini. Bagaimana Lu Zihao ini dibandingkan dengan orang yang kamu bicarakan itu? Pria paruh baya bernama Zhou menoleh dan tersenyum. Saat Mu Bingmei mendengarkan kata-kata Lu Yunchong, dia merenung dalam diam. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Sepertinya Lu Zihao yang dibicarakan Lu Yunchong sangat familiar. Pada saat ini, dia tidak menanggapi kata-kata pria paruh baya itu, tetapi melihat ke arah Lu Yunchong dan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah kamu memberitahuku seperti apa rupa Lu Zihao ini? Lu Yunchong memandang Mu Bingmei, jantungnya berdebar kencang. Saat dia mendengar kata-katanya, dia tanpa malu-malu mengungkapkan kekaguman di matanya dan mengangguk. Orang ini berambut putih dan suka memakai pakaian putih. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lu Yunchong mengungkapkan senyuman sambil melambaikan tangannya dan celah pada ruang penyimpanannya terbuka. Sebuah batu giok terbang ke tangannya dan dia dengan cepat mencetak gambar Wang Lin. Kemudian dia menyuntikkan energi asal ke dalamnya dan batu giok itu meledak. Saat pecahannya berserakan, sesosok tubuh muncul dari dalam. Sosok ini mengenakan pakaian berwarna putih dan memiliki rambut seputih salju. Ekspresi acuh tak acuhnya menunjukkan sedikit kesepian, tetapi ada temperamen yang tak terkatakan yang mengelilinginya. Saat gambar ini muncul, para tetua dari Sekte Abadi menatap gambar itu. Dua dari mereka berdiri, melihat gambar itu, dan berseru, itu dia. Tubuh Mu Bingmei gemetar saat dia melihat sosok itu, dan dia langsung menjadi bersemangat. Tapi dia dengan cepat menekannya, lalu digantikan oleh kesedihan yang tak bisa dijelaskan.
Persis seperti bagaimana orang yang kesepian bertemu dengan orang yang dicintainya di negeri asing. Dia menggigit bibir bawahnya dan tertegun. Lu Yanfei juga diliputi kebingungan saat dia melihat sosok itu. Dia merasakan kepahitan di hatinya. Lu Yunchong terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari platform utara. Sinar cahaya ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan membawa niat membunuh selama 100 tahun. Itu menghancurkan bumi saat menyapu langit, dan Li Qianmei muncul di depan tribun tempat para tetua sekte abadi duduk. Tatapannya tertuju pada dua tetua sekte abadi yang telah berdiri. Kalian berdua pernah melihatnya. Suara Li Qianmei tenang, tapi ada sedikit gemetar dalam suaranya yang bahkan dia tidak menyadarinya. Melihat sosok di depannya, ada obsesi di hatinya. Atas obsesinya ini, dia tidak segan-segan mempertaruhkan hukuman dari Sekte Iblis untuk datang ke sini ke Sekte Abadi hanya untuk melihat sosok itu lagi. 100 tahun bukanlah waktu yang lama, tetapi juga tidak singkat. Bahkan Li Qianmei tidak tahu perasaan apa yang tidak bisa dijelaskan itu. Hanya saja selama 100 tahun pertempuran, setiap kali dia meninggalkan medan perang dalam keadaan lelah dan terluka, sosoknya akan muncul. Kemunculan Li Qianmei membuat Wang Sanshan berdiri. Dia hendak berbicara ketika dia menyadari bahwa keadaan Li Qianmei tidak benar, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ini adalah pertama kalinya Mu Bingmei melihat Li Qianmei. Kecantikan dan ketenangan Li Qianmei menyebabkan sedikit kepahitan muncul di hatinya. Dia menggigit bibir bawahnya dan tetap diam. Master Sekte dari Sekte Abadi mengerutkan kening dan melihat kedua tetua yang berdiri. Salah satu tetua masih kaget. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu dia adalah Lu Zihao. Meskipun demikian, apa yang dikatakan Lu Yunchong masih agak salah. Bagaimana orang ini bisa menjadi seorang yang terlibat pembersih nirwana? Saya membawa murid-murid saya ke alam kabut binatang kekacauan untuk berlatih dan melihat orang ini dengan mudah membunuh kelabang api peringkat 11 dan juga melukai binatang buas peringkat 12 secara serius. Jika bukan karena dia terluka, aku khawatir aku pun tidak akan bisa menandinginya. Setelah dia berbicara, semua tetua dari Sekte Abadi terkejut. Jika orang lain mengutarakan, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi Penatua Wu Tian, yang selalu tenang dan mantap, memiliki kredibilitas yang jauh lebih besar. Jadi Penatua Wu telah melihat orang ini. Orang tua ini belum melihat wajahnya, tapi saya sudah melihat sosoknya. Sebelumnya, lelaki tua ini mendapat laporan dari wilayah peringkat 6 dan peringkat 7. Seseorang dibebankan dari wilayah peringkat 5 hingga wilayah peringkat 6. Kecepatannya sangat mengejutkan dan berada di level puncak penghancur nirwana atau penggarap penyakit hawar surga pertama. Dia melewati benua yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang berani menghentikan sama sekali. Dia menerobos wilayah peringkat 6 dan memecah formasi menjadi wilayah peringkat 7. Salah satu cabang sekte memiliki 3 penggarap nirvana saterer yang mencoba menghentikan. Orang ini menggunakan War Spirit Print. Cetakan roh perang menghancurkan beberapa benua pembohong, dan banyak yang terpaksa memindahkan benua mereka agar dia bisa lewat. Dia menduduki hingga wilayah peringkat 8. Setelah dia berbicara, semua orang semakin terkejut. Mendengar semua ini, mata Mu Bingmei berbinar dan dia tidak bisa menahan senyuman di dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu melakukan hal-hal yang mengejutkan. Li Qianmei juga mendengarkan ini dengan cermat. Dia menggigit bibir bawahnya, tapi matanya cerah. Dia tersenyum dan melihat ke langit. Dia merasa sangat bahagia. Pikiran Lu Yanfei menjadi kosong, dan setelah sekian lama, kegembiraan di jantung menekannya. Dia mengerti bahwa Wang Lin tidak melupakan janjinya 100 tahun yang lalu. Dia telah menembus wilayah peringkat 6, 7, dan 8 untuk datang ke sini. Bahkan Wang Sanshan mengungkapkan keanehan ketika berbagai adegan yang dia pikirkan muncul di pemikirannya. Seseorang berkulit putih di seluruh angkasa. Dia hanya sangat bingung mengapa dia mengetahui War Spirit Print. Lu Yunchong mengungkapkan senyuman masam. Dia tidak menyangka bahwa saudara Lu akan menimbulkan gelombang sebesar itu bahkan sebelum dia tiba. Ini tidak ada kesepakatan dengan dia, itu karena apa yang dikatakan oleh dua tetua dari Sekte Abadi. Seluruh tribun hening, dan lelaki tua berbaju putih itu menghela napas dalam-dalam. Dia harus mempercayainya. Saat ini, dia tidak lagi memandang orang misterius ini seperti junior,
tetapi seseorang dari generasi yang sama. Lu Yanfei, kamu tidak perlu kembali. Tunggu di sini. Saya berasumsi bahwa pada saat kompetisi sekte peringkat 6 selesai, paman guru Anda akan ada di sini. Master sekte-sekte abadi terbatuk kering. Dia memandang Lu Yanfei dengan ekspresi kagum terhadap seorang junior. Li Qianmei tidak pergi, tetapi duduk karena undangan Wang Sanshan. Saat dia duduk, membentuk Mu Bingmei yang seperti kilat menyapu. Kedua wanita itu bertemu sejenak dengan Wang Sanshan di antaranya. Wang Sanshan berada di tengah dan memperkenalkan mereka ketika dia tiba-tiba. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke belakang sehingga sekarang tidak ada penghalang di antara mereka. Mu Bingmei memandang Li Qianmei lama sekali sebelum dia menarik dan berkata dengan suara lembut namun dingin, "Nyonya Li memang jenius, Anda menyatakan Anda luar biasa." Li Qianmei agak bingung mengapa wanita aneh dan cantik ini menatapnya. Saat dia menatap, Li Qianmei dengan lembut berkata, "Dalam hal kecantikan, saya benar-benar tidak bisa menandingi rekan penggarapmu." Orang-orang dari Sekte Abadi menjadi lebih bersemangat untuk kompetisi ini. Namun, yang mereka tunggu adalah orang yang dibicarakan oleh kedua tetua IT. Persaingan antara dua sekte peringkat 6 tidak lagi menarik, tetapi satu orang berdiri seperti Lu Yunchong di masa lalu. Orang ini adalah Yuan Fei, murid kepala dari Sekte Roh Raksasa. Dia selalu menyimpannya dengan pintu tertutup dan telah meninggalkan sekte itu bertahun-tahun yang lalu, kembali hanya 200 tahun yang lalu. Akibatnya, dia melewatkan dua kompetisi. Dia berusia paruh baya dan berada pada tahap awal penghancur nirwana. Dia sangat kejam, orang-orang yang bertengkar dengannya sering kali terluka parah. Orang ini adalah orang nomor satu di antara junior sekte peringkat 6 miliknya. Jika bukan karena dia selalu pergi, Sekte Musik Surgawi tidak akan mendapatkan posisi teratas dan Lu Yingji tidak akan menjadi terkenal. Dia mewakili junior sektenya. Bahkan Lu Yingji lelah dan diam-diam mencibir, tapi dia tidak muncul. Hal ini membuat peringkat Yuan Fei melambung tinggi. Nove LB, Mas. Saat ini, dia berdiri di depan orang dan melihat ke tribun. Pandangannya terlihat pada Mu Bingmei dan teman-temannya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan keinginan di matanya. Saya ingin tahu bagaimana saya dibandingkan dengan bersepeda yang dibicarakan oleh rekan penggarap Li. Suaranya menggema seperti guntur. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia melihat Yuan Fei di arena dan hanya mengucapkan satu kata. Lebih rendah. Yuan Fei diam-diam memikirkan sejenak sebelum tersenyum seolah dia tidak peduli, menatapnya pada Lu Yunchong dan dia dengan dingin berkata, "Lu Yunchong, saya tidak di sini untuk kompetisi terakhir. Apakah kamu masih ingin menantangku?" Mata Lu Yunchong menunjukkan dingin, dan setelah sekian lama dia berkata, "Jika saudara Lu dari sekte asal tidak datang, aku akan melawanmu." Waktu perlahan berlalu. Kompetisi sekte peringkat 6 hampir berakhir, tetapi Lu Zihao yang ditunggu semua orang masih belum datang. Kompetisi sekte peringkat 7 akan segera dimulai. Dulu kompetisi peringkat 4, 5, dan 6 hanya sekedar preview, sedangkan kompetisi sekte peringkat 7 adalah acara utama. Namun, saat ini kompetisi sekte peringkat 5 belum berakhir. Kalau terus seperti ini, rasanya tidak pantas. Masih banyak orang yang menonton, termasuk banyak orang dari luar sekte, sehingga semakin tidak pantas jika masalah sekte peringkat 5 diseret keluar. Feng Hai ragu-ragu dan menatap Master Sekte. Orang tua itu berpikir dan kemudian memandang Lu Yanfei dan Lu Yunchong. Sebagai Master Sekte, dia harus mempertimbangkan semua sisi. Kompetisi ini adalah acara yang hebat, dan tidak pantas jika kompetisi sekte peringkat 5 terus berlarut-larut. Kami menunggu. Jika Lu Zihao datang terlambat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Lu Yunchong, Lu Yanfei, kalian berdua, masuk ke arena dan menyelesaikan kompetisi sekte peringkat 5. Saat dia berbicara, dia menarik perhatian semua perhatian di sekitarnya. Lu Yunchong merenung sejenak sebelum memandang lelaki tua itu. Dia memegang tangannya pada Lu Yanfei dan terbang menuju arena. Lu Yanfei menggigit bibir bawahnya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Wang Lin sedang dalam perjalanan, tetapi saat ini dia harus bertarung. Sambil menghela nafas, Lu Yanfei terbang seperti kupu-kupu menuju arena. Dia mendarat di arena, dan menghancurkannya menjadi lebih tegas. Bahkan jika dia tidak datang, aku harus melanjutkan pertempuran ini. Ini adalah masalah pribadi Sekte Abadi,
jadi Li Qianmei tidak punya alasan untuk ikut campur. Dia diam-diam memperhatikan sosok Lu Yanfei. Namun, jika sekte asal dibubarkan, dia memutuskan untuk membawa semua orang di sekte asal kembali ke sekte penghancur surga. Saat Lu Yunchong dan Lu Yanfei tiba di arena, semua orang teringat dan menoleh. Karena satu orang dari sekte asal, mereka telah menarik perhatian semua orang. Untuk pertama kalinya, sekte sekecil itu diingat oleh banyak pembudidaya di sini. Semua ini karena orang yang belum datang. Tidak semua mata mengandung niat baik. Seperti Lu Yingji dari sekte musik surgawi. Dia menatap Lu Yunchong dan Lu Yanfei dengan berbisa. Orang konyol itu, bukankah kalian yakin dia bisa datang? Saya ingin melihat apakah orang itu benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan. Lu Yingji menggenggam tangannya. Lebih jauh lagi, di tempat di mana sekte pencari gunung berada, suasananya suram. Zhao Long telah kehilangan tubuhnya dan hanya memiliki jiwa asalnya. Dia melayang di samping ketua sekte dan ketua tetua, tetapi berbisanya jauh lebih kuat daripada menetapnya Lu Yingji. Saudara Zhao, yakinlah, saya tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Jika dia tidak datang, dia beruntung, tetapi jika dia datang, saya akan langsung membunuh. Bahkan jika Li Qianmei mencoba menghentikanku, dia hanyalah dirinya sendiri, dia tidak mewakili sekte penghancur surga. Kami tidak akan menyentuh perasaannya, tapi orang misterius bernama Lu itu harus mati. Apa yang terjadi di tribun itu terlalu jauh, jadi tidak ada seorang pun selain orang-orang dari sekte abadi yang mengetahuinya. Mereka hanya melihat gambaran yang samar-samar namun tidak dapat melihat dengan jelas. Ada juga Yuan Fei dari sekte peringkat 6. Dia menatap kedua orang di arena dan mencibir. Ia berharap orang misterius itu datang. Dia ingin melihat sendiri apa yang istimewa dari orang itu. Lu Yanfei berdiri di sana dengan tenang saat perasaan kesepian muncul di hatinya. Dia tidak peduli dengan berkumpulnya yang tak terhitung jumlahnya, tapi orang yang dia tunggu selama 100 tahun masih belum muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada air mata di matanya, tapi tidak jatuh. Dia berbalik ke arah Lu Yunchong dan dengan lembut berkata, "Rekan kultivator Lu, mohon sarannya." Lu Yunchong juga memutar dari langit seolah sedang menunggu. Dia memandang Lu Yanfei dan berkata, "Saya tidak akan menahan diri dalam pertempuran ini. Kamu harus hati-hati." Lu Yanfei tersenyum tragis tetapi memberikan tekad penuh, yang anehnya membuatnya cantik. Dia dengan lembut mengangguk dan mundur beberapa langkah. Tangannya membentuk segel dan energi mulai bergerak. Energi asal ini membentuk pusaran di udara dan menyebabkan getaran yang menggelegar. Namun, pada saat ini, pusaran ini menjadi gila, seolah-olah kekuatan aneh telah muncul dari kepuasan dan mengaduk pusaran tersebut. Saat ini, langit berubah warna. Entah kenapa, pusarannya terus membesar. Itu pecah di luar kendali Lu Yanfei dan terbang ke langit. Lu Yanfei benar-benar terkejut, tetapi tubuhnya segera gemetar dan dia mendongak. Bukan hanya dia, saat ini Lu Yunchong juga merasakan getaran dan jiwa aslinya, sepertinya olah ada tekanan yang tak terlukiskan datang dari perpisahan. Tekanan ini sangat menggemparkan, dan setelah mencekik area tersebut, mustahil baginya untuk menolaknya. Dia familiar dengan aura ini, sangat familiar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat ini, selain dua orang itu, hampir 100.000 petani merasakan tekanan ini. Guntur di langit bergemuruh tanpa henti. Suara yang menggemparkan bumi ini memicu gema yang menggantikan segalanya. Ular perak menutupi langit, jumlahnya terlalu banyak. Seolah-olah semua guntur berkumpul di tempat ini dan menggantikan langit. Guntur bergemuruh saat angin bertiup dan langit berubah warna. Guntur membentuk jaring di langit dan kemudian turun. Sosok putih perlahan muncul di guntur yang tak berujung dan bergemuruh. Rambut putihnya tergerai dalam gemuruh guntur dan membuat seluruh dunia menjadi neraka guntur. Guntur tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Raungan ini dapat mengejutkan pikiran para peserta dan membuat mereka ketakutan. Guntur dan awan melonjak hanya menyambut satu orang. Dia datang. Dia datang. Lu Yunchong menatap ke langit, ke guntur yang tak berujung, dan sosok putih di balik guntur yang tak berujung. Pikirannya bergetar. Li Qianmei tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit. Dia segera melihat sosok di balik guntur dan memperlihatkan sosok yang terpisah darinya 100 tahun yang lalu.
Sekarang dia melihat sosok yang sama 100 tahun kemudian berjalan di atas guntur. Dia menggigit bibir bawah dan menjadi lebih tenang, seolah-olah seharusnya lalu seperti ini. Dia telah berjalan di atas guntur surgawi tepat di dalam hatinya. Ekspresi Mu Bingmei rumit, dengan sedikit suasana hati yang tidak bisa dijelaskan saat dia diam-diam melihat sosok yang familiar di guntur. Banyak kenangan melintas di depan matanya. Kepahitan yang tak bisa dijelaskan, kesedihan yang tak terkatakan, tapi ada juga sedikit kehangatan. Untuk sesaat, dia menundukkan kepalanya. Aliran air mata di mata Lu Yanfei menjadi semakin deras dan dua aliran air mata mengalir saat sosok itu mendekat. Semua keluhannya melonjak seiring dengan pandangan mata. Wang Lin telah menutupi lautan awan dan tiba dengan mengenakan guntur. Saat ini, tidak hanya orang yang akrab dengan Wang Lin saja yang seperti ini. Semua penggarap di sekitarnya, termasuk orang-orang dari Sekte Abadi, terkejut. Feng Hai tiba-tiba berdiri dan pupil matanya mengecil saat dia menatap sosok putih di udara. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi yang berasal dari udara bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang penghancur nirwana biasa. Energi asal semacam ini hanya dapat diperoleh setelah seseorang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh para penggarap puncak nirvana saterer. Bukan hanya dia, lelaki tua berambut merah itu juga menarik napas dalam-dalam dan pikiran bergetar. Hukum dan wilayah kekuasaannya juga terkait dengan guntur. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan dirinya kehilangan kendali atas jiwa aslinya. Jiwa yang asalnya setengah berubah menjadi guntur merasa perlu untuk beribadah. Tampaknya dia tidak sedang melihat seseorang yang mencurigakan, tetapi pada guntur cakrawala yang telah ada sejak awal waktu. Pria parubaya bernama Zhou menatap Wang Lin di dalam guntur, dan matanya seperti kilat. Pikirannya bergetar dan ketakutan. Yang membuatnya takut adalah dia tidak menyadari kedatangan Wang Lin sama sekali, baru setelah guntur menggemuruh di langit dia menyadari orang ini datang. Mantra semacam ini yang bisa menyembunyikan aura seseorang yang mengejutkan pria parubaya bernama Zhou. Dia tidak memikirkan tentang mantra, tetapi faktanya bahwa tingkat kerusakan orang ini jauh di atas miliknya. Orang tua yang membawa murid-muridnya ke alam kabut binatang kekacauan adalah yang paling tenang saat ini karena dia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat Wang Lin sebelumnya. Dia menghela nafas. Ketika saya bertemu saudara Lu saat itu, saya tidak menyangka kami berada di sekte yang sama. Namaku Mu Jiangping. Salam, rekan penggarap. Orang tua yang melihat sosok Wang Lin memasang ekspresi serius. Sebelumnya, dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, tapi sekarang dia yakin. Orang ini memiliki kekuatan untuk menyapu wilayah peringkat 6 dan 7. Mata Master Sekte dari Sekte Abadi berbinar. Dia adalah orang dengan tingkat pukulan tertinggi di sini. Meskipun dia bukan yang terkuat di Sekte Abadi, dia berada di penyakit hawar surga yang pertama. Itu karena dia telah mencapai kondisi langka sehingga dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia menatap titik di antara alis Wang Lin, dan meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum di sana. Yang membuatnya takut adalah hukum ini sepertinya bukan milik surga. Tampaknya itu ada di luar kendali langit, sebuah hukum baru. Di bawah hukum ini, bahkan ia merasakan rasa takjub, terutama saat ia merasakan wilayah kekuasaan orang di hadapannya. Domain ini tampaknya sangat halus, dan dia merasa sulit untuk melihatnya dalam waktu singkat. Inilah yang paling membuatnya takut. Dia tidak percaya diri memenangkan pertarungan hidup dan mati melawan akting semacam ini. Orang ini memang terluka, tapi lukanya sepertinya tidak terlalu serius, sepertinya dia punya kekhawatiran sendiri karena datangnya terlambat. Lu Yingji menatap heran sosok putih di dalam guntur. Perasaan menakutkan tiba-tiba muncul di dalam dirinya dan menenggelamkannya sepenuhnya. Tubuhnya bergetar. Hal ini disebabkan oleh teror dan ketakutan, terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menyakiti sekte asal, menggoda Lu Yanfei, dan mengatakan bahwa dia akan melawan orang ini. Kulit kepalanya mati rasa dan penglihatannya kabur. Bahkan anggota sekte musik surgawi semuanya ketakutan. Dia secara tak terduga sangat kuat. Saat Lu Yuncong berkata dia bisa membunuhku seperti semut, dia mengatakan yang sebenarnya. Lu Yingji berantakan, wajahnya pucat dan pikirannya kacau. Bukan hanya dia, sekte pencari gunung juga menjadi tenang.
Zhao Long menatap sosok di langit, dan ekspresinya berubah drastis. Murid matanya mengecil, dan pada saat ini, pikirannya kosong. Ketua sekte dan kepala tetua dari sekte pencarian gunung benar-benar pucat. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka segera mengenalinya sebagai orang yang memaksa mereka pindah benua dan dengan hormat mengirimnya pergi. Itu dia. Keduanya saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Hampir 100.000 pembudidaya di sekitarnya semuanya adalah orang-orang dari wilayah peringkat 6 dan 7. Mereka semua telah mendengar sedikit tentang pemandangan menggemparkan yang terjadi di wilayah peringkat 6 dan 7. Meskipun mereka tidak melihatnya sendiri, mereka mengetahuinya dengan baik dari orang-orang di sekitar mereka. Ada juga beberapa monster tua yang secara pribadi melihat sosok Wang Lin. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, menyebar kemana-mana. Dia menerobos wilayah peringkat 6. Tidak ada yang berani mencoba menghentikannya. Saya mendengar dari leluhur sekte saya bahwa orang ini menggunakan satu mantra untuk mendobrak penghalang ke wilayah peringkat 7. Bahkan leluhur pun terkejut dengan ini. Orang tua ini secara pribadi melihat orang ini menggunakan cetakan roh perang, memaksa banyak sekte memindahkan benua mereka untuk memberi jalan kepadanya. Rumor mengatakan bahwa 3 penggarap Nirvana Saterer mencoba menghentikan, tetapi mereka semua terpaksa mundur dengan luka yang serius. Itu bukan 3. Kakak laki-laki saya melihat 7 pembudidaya Nirvana Saterer menyerang pada saat yang bersamaan. Tapi orang ini menggunakan satu mantra untuk membunuh 4 orang dan melukai 3 orang. Bahkan benua pembohong pun runtuh karena mantranya. Kegaduhan dimulai, tetapi gemuruh yang menggelegar di langit tiba-tiba menyebabkan semua orang tercengang. Gemuruh guntur di langit semuanya berkumpul di dalam tubuh Wang Lin sampai tidak ada jejak yang tersisa. Seseorang mengenakan pakaian putih dengan rambut putih tergerai di udara turun dari langit. Dia mendarat di samping Lu Yanfei di arena. Wang Lin memandang Lu Yanfei yang rapuh dengan meminta maaf dan dengan lembut berkata, "Saya terlambat." Lu Yanfei tidak bisa lagi menahan air mata saat dia menatap Wang Lin dan menahannya. Dia menampilkan senyuman bahagia dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak terlambat. Selama kamu bisa datang, tidak ada kata terlambat. Kamu kembali. Denganku di sini, tidak ada yang bisa memindahkan sekte asal. Dalam kompetisi ini, apakah itu sekte peringkat 5, 6, atau 7, saya akan menjadikan sekte asal nomor 1. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan angin lembut menerbangkan Lu Yanfei kembali ke tempat anggota Bangso asal berada. Wang Lin memandang ke arah sekte abadi dan memegang tangan pria tua yang berbicara. Namun, dia terkejut saat melihat Li Qianmei dan Mu Bingmei. Dia menariknya setelah beberapa saat mengejutkan dan menatap Lu Yunchong, yang memiliki ekspresi rumit dan senyuman pahit. Kultivasi saudara Lu, sangat berbeda dari 100 tahun yang lalu. Sekte Dao Unguku kalah dalam kompetisi sekte peringkat 5 ini. Lu Yunchong mengulurkan tangannya sambil tersenyum pahit. Jika budidaya Wang Lin hanya sedikit lebih kuat dari miliknya, dia akan berhasil. Namun, pikirannya sudah kacau hanya dengan berdiri di sini, dan yang lebih menakutkan lagi adalah dia merasa jantung daonya akan runtuh. Seolah-olah orang di depannya adalah pusaran yang menyedot semua niat dao. Jika dia sedikit tidak fokus, dia merasa seluruh daonya akan tersedot. Wang Lin tersenyum tipis, tetapi ekspresinya menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Lu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." Lu Yanfei terluka. Siapa yang melakukannya? Lu Yunchong tidak ragu-ragu menunjuk ke arah sekte musik surgawi dan berkata, "Lu Yingji dari sekte musik surgawi." Lalu dia menunjuk ke arah sekte pencari gunung. Zhao Long dari sekte pencari gunung. Mereka memiliki pemikiran penuh nafsu tentang Nona Lu. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah sekte musik surgawi. Ada kilatan rasa dingin saat dia melangkah ke udara dan masuk ke sekte musik surgawi. Di area sekte musik surgawi, ekspresi Lu Yingji berubah drastis dan dia mundur. Gurunya dan para tetua sekte semuanya memiliki ekspresi serius. Gurunya menangkapnya dan mereka tiba-tiba menyerang ke area di mana sekte abadi berada. Master sekte musik surgawi melangkah maju dan memblokir Wang Lin. Dia memasang ekspresi hormat di wajahnya dan hendak menjelaskan. Namun, Wang Lin bahkan tidak mau mendengarkan. Melihat orang yang menyilaukan, dia menyalakan tangan dan embusan angin menderu. Angin mengandung guntur, dan mengejutkan dengan master sekte musik surgawi.
Ada guncangan yang mengguncang bumi yang mengejutkan dunia saat Master Sekte Musik Surgawi batuk darah dan tubuhnya roboh. Jiwa mulanya terbang keluar, dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bahkan tidak berhenti. Dia berjalan menuju lelaki tua yang menarik Lu Yingji. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah akan membuat jiwa asal orang yang berjalan gemetar. Semua penggarap di platform sekitarnya memikirkannya. Sekte utama, tolong. Guru dahi Lu Yingji dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi teror saat dia berteriak pada orang-orang dari Sekte Abadi. Feng Hai ragu-ragu sejenak dan menahan tangannya untuk berbicara. Rekan penggarap Lu, tolong. Namun, Wang Lin memegang dan memotongnya. Dia mempermalukan sekte asalku, jadi dia harus mati. Siapapun yang mencoba menyelamatkannya akan mengalami nasib yang sama. Wang Lin perlahan berkata lalu mengangkat tangannya. Dia datang ke Sekte Abadi untuk mencegah sekte asal dan mendorong mereka. Pada saat ini, dengan satu jari, dunia bergetar dan jari takdir surgawi muncul. Riak menggema di langit saat jari raksasa muncul dan mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Semua orang tersentak saat mereka menatap dengan membayangkan pada jari raksasa yang menempati dunia. Jari itu melolong saat turun, langsung mendarat di Lu Yingji dan gurunya dengan keras. Bumi bergetar dan bahkan planet budidaya pun terasa bergetar. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Lu Yingji dan gurunya hancur dan jiwa asal mereka runtuh. Angin menyampaikan dan menyebarkan bau darah. Bunuh Lu Yingji menghancurkan semut. Kata-kata yang diucapkan Lu Yunchong beberapa hari yang lalu seperti angin musim dingin. Wang Lin berbalik dan melihat ke arah tempat sekte pencari gunung berada. Dia mengambil langkah ke arah mereka. Jari surgawi tidak menggunakan energi spiritual surgawi karena mantra ini bukanlah mantra surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin ketika dia menyatu dengan jiwa All-Seer sejenak. Apa yang dikonsumsinya adalah yang jiwa maha melihat, dan terlebih lagi energi asal Wang Lin. Jika bukan karena tingkat peningkatannya meningkat, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun, kekuatan jari takdir surgawi ini jauh lebih lemah dibandingkan saat All-Seer menggunakannya. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar dalam tingkat kerusakan mereka, dan metode penggunaan mantranya sangat berbeda. Wang Lin segera menggunakan jari surgawi karena dia ingin mengejutkan semua orang. Dia masih terluka, jadi dia harus menunjukkan bahwa mantranya kuat dan tidak dapat diprediksi. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai tujuan di Sekte Abadi. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan begitu saja memanggil binatang nyamuk itu. Itu adalah kartu asnya yang tersembunyi. Bumi masih bergetar dan gelombang kejutnya menggema. Suara angin masih bergema di telinga semua orang. Bau darah yang masih mengingatkan hampir 100.000 petani akan pemandangan mengejutkan itu. Wang Lin menghancurkan tubuh Master Sekte Cabang Abadi dan membunuh tetua dan murid kepala Sekte Cabang. Semua ini terjadi di Sekte Abadi, dan ketika Penatua Feng Hai dari Sekte Abadi mencoba berbicara, Wang Lin tanpa basa-basi mengucapkan satu baris kalimat. Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka akan mendapat hukuman yang sama. Ada orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan status untuk melakukan hal ini, tetapi sangat sedikit yang mempunyai keberanian untuk melakukannya. Serangan bersih Wang Lin benar-benar mengejutkan semua orang di sini. Lu Yanfei menundukkan kepalanya dan terlihat tenang. Tapi ada perasaan hangat di sekitar jantungnya. Mu Bingmei memasang ekspresi rumit, dan kepahitan di jantung meningkat. Dia memikirkan tentang sistem bintang aliansi, tentang alam kekosongan cemerlang yang dihancurkan, dan tentang kekuatan Tuo Shen. Situasinya mirip dengan Lu Yanfei. Namun, Lu Yanfei menyuruhnya berdiri di belakangnya, sementara dirinya sendiri, dalam ketidakberdayaannya, dia hanya bisa diam-diam menjadi kuat dan menanggung semuanya. Ekspresi Li Qianmei tenang saat dia diam-diam menatap Wang Lin. Ada senyuman di wajahnya seperti 100 tahun yang lalu. Wang Sanshan mengerutkan kening saat dia memikirkan jari itu dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Monster tua dari Sekte Abadi memiliki tingkat budidaya yang tinggi dan semuanya sangat licik. Pada saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui suasana hati mereka, tetapi datangnya mereka ke arah Wang Lin tampak agak dingin. Hanya Master Sekte-Sekte Abadi yang berbeda karena dialah satu-satunya orang yang bisa melihat budidaya Wang Lin. Dia tidak mengungkapkan ekspresi apapun pada Wang Lin yang membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi, seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya. Wang Lin berbalik.
Ekspresinya tenang, tapi niat membunuh menyebar. Dia melihat ke arah Bangjo pencari gunung di jarak jauh dan perlahan berjalan mendekat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hampir 100.000 mengulanginya pada Wang Lin. Semua yang muncul itu tidak membuat Wang Lin merasa tidak enak badan sama sekali. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan hati orang-orang dari sekte pencari gunung mencapai kecepatan yang kencang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi binatang buas dari zaman kuno yang telah membuka mulut dan akan melahap mereka. Master sekte dari sekte pencari gunung benar-benar pucat. Meskipun dia adalah seorang yang berpikiran nirvana saterer, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Wang Lin. Ketika dia berpikir tentang bagaimana orang ini adalah orang yang sama yang memaksa sekte untuk memindahkan benua mereka, kulit kepalanya menjadi mati rasa dan dia tidak berani berpikir untuk menolak sama sekali. Di wilayah peringkat 7, sekte pencari gunung hanyalah sebuah sekte kecil. Tidaklah bijaksana bagi seorang tetua untuk melawan orang seperti itu. Mata berbinar dan dia menatap kepala yang lebih tua. Kepala tetua memiliki pemikiran yang mendalam, dia berada di tahap pertengahan nirvana saterer. Bahkan kepala tetua hampir kehilangan akalnya ketika dia menyadari bahwa Wang Lin adalah orang menakutkan yang menerobos wilayah peringkat 7. Dia secara pribadi melihat Wang Lin menggunakan War Spirit Print dan tahu dia bukan tandingannya. Dia memperhatikan Master Sekte, dan mereka segera mengerti tetapi ragu-ragu. Namun, keraguan ini runtuh saat Wang Lin melangkah maju. Tragedi yang terjadi di sekte musik surgawi ada di hadapan mereka. Master sekte mengatupkan giginya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, kepala tetua juga pindah ke samping. Saat mereka berdua menghindar, orang-orang dari sekte pencari gunung berpencar ke samping. Orang-orang sebelum mereka juga membuka jalan. Saat ini, tidak ada orang di sekitar Zhao Long. Jiwa asalnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. Kamu, keluar. Wang Lin berhenti dan menunjuk asal jiwa Zhao Long. Orang tua ini berusaha keras. Mata Zhao Long memerah dan pikirannya bergetar seolah seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meski dikelilingi banyak orang, ia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Di dunia yang luas ini, hanya dia yang tersisa. Saat dia meraung, Zhao Long menyerang dengan gila-gilaan, menatap Wang Lin. Api yang tak terlihat mulai menyala. Karena dipaksa terpojok, dia memutuskan untuk membakar jiwa asalnya dengan ketidakseimbangan kekuasaan. Zhao Long menyerang dengan gila-gilaan, dan aura kesedihan di sekitar area tersebut. Saat dia menyerang, level pukulannya meningkat pesat dari Nirvana Saterer tahap awal ke Nirvana Saterer tahap pertengahan. Dari jauh, tubuhnya seperti meteor terbakar yang terbang menuju Wang Lin. Saat dia bergerak maju, perasaan gila menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, bahkan cahaya dari langit menjadi redup, hingga jiwa asal Zhao Long yang terbakar menjadi cahaya terang yang menarik perhatian semua penggarap di sekitarnya. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus membayar harganya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Zhao Long mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan pikiran para penggarap di sekitarnya bergetar. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi pun tergerak. Envelope masuk. Tidaklah lazim bagi seseorang untuk bisa memaksa seorang penggarap penghancur nirwana untuk membakar jiwa asal mereka dan memilih untuk mengungkapkan diri. Namun, ini terjadi sebelum semua orang. Jiwa asal yang terbakar akan meledak akan melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar. Bahkan bertanding dengan tingkat pukulan yang lebih tinggi secara tidak sadar akan memilih untuk menghindarinya, namun Wang Lin tidak menghindar, dan sebaliknya, matanya bersinar. Ekspresi Feng Hai muram. Dia adalah seorang tetua dari Sekte Abadi dan bertanggung jawab atas kompetisi tersebut. Wang Lin baru saja membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi sambil mengabaikan kata-katanya. Jika memang begitu, itu akan baik-baik saja, tapi sekarang orang ini akan membunuh orang-orang di wilayah peringkat 7. Sekte di wilayah peringkat 7 sangat berharga bagi anggotanya. Orang lain tidak akan peduli apakah Zhao Long hidup atau mati. Mereka tidak perlu peduli jika reputasi Zhao Long anjlok, tapi dia, Feng Hai, peduli karena dia berasal dari Sekte Pencari Gunung sebelum menjadi tetua dari Sekte Abadi. Jika Li Qianmei membunuh seseorang, itu akan baik-baik saja karena Li Qianmei memiliki Sekte Penghancur Surga di belakangnya, dan dia tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Namun, saat ini berbeda. Rekan penggarap,
Tolong beri wajah pada siapa orang tua ini dan jangan serang pun dari Sekte Pencari Gunung. Kata-kata Feng Hai suram saat dia mengungkapkan aura dingin dan menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, jiwa Zhao Long yang terbakar mendekati Wang Lin seperti meteor. Ekspresi Wang Lin tenang saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Niat membunuh ini sangat kuat, saat muncul menyebabkan langit berubah warna. Seolah-olah hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis di langit menyebabkan daerah sekitarnya diselimuti rasa dingin yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini muncul tiba-tiba dan meledak. Di bawah pengaruh ini, ekspresi Feng Hai berubah drastis dan dia berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia mengambil langkah lain, dia akan memasuki jangkauan mantra Wang Lin, dan apa yang menunggunya adalah persahabatan tanpa ampun. Tepat pada saat ini, Wang Lin pindah. Menghadapi jiwa asal yang gila dan membara, Wang Lin melangkah maju. Tubuhnya berbalik dan kakinya menyerang. Kakinya langsung berbunyi dengan jiwa asal yang terbakar. Rambut putihnya tergerai dan jubah putihnya berkibar. Tidak ada mantra, dan dia tidak menghindar, juga tidak menggunakan teknik mewah apapun. Dia menggunakan serangan paling dasar, paling langsung, dan paling efektif. Gemuruh yang menggetarkan surga bergelombang seperti orang gila. Kaki kanan Wang Lin tidak berhenti dan mendarat di jiwa asal Zhao Long. Meskipun Zhao Long telah membakar jiwa aslinya, dia tidak bisa menahan kekuatan absolut. Meskipun dia membakar jiwa aslinya, dia tetap harus mati. Gemuruh berlanjut saat meteor itu runtuh menjadi titik cahaya. Wang Lin menarik kakinya dan terlihat sangat tenang. Tatapan dinginnya menyapu para penggarap di sekitarnya sebelum mendarat di Feng Hai. Rekan kultivator, kata-katamu sudah terlambat. Ekspresi Feng Hai muram saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama dan berjalan kembali menuju stand Sekte Abadi. Lingkungan sekitar sangat sunyi, tetapi setelah beberapa saat, pengontrol menyebar ke seluruh platform. Dalam beberapa saat sejak Wang Lin muncul, dia telah membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long dari Sekte Pencari Gunung. Semua ini membuat guncangannya semakin hebat. Mantranya mengejutkan, tapi tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Mata lelaki tua berbaju putih itu bersinar terang. Sekte Musik Surgawi dan Sekte Pencarian Gunung tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan seorang ahli yang kuat seperti ini. Wang Lin berbalik dan melihat para penggarap di sekitarnya. Suaranya lembut, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Saya mewakili sekte asal untuk menantang semua sekte peringkat 6 dan 7. Siapa yang berani menjadi yang pertama? Suara Wang Lin seperti angin dingin yang menyebabkan semua orang teringat sekali lagi. Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam sambil menahan rasa kejutan di hatinya. Dia memandang Yuan Fei di antara para memuji dan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Wajah Yuan Fei pucat pasi saat dia menatap Wang Lin di arena. Dia berpikir sejenak dan masih belum berani melangkah maju. Suara tenang perlahan bergema di langit. Aku adalah Yun San dari Sekte Awan Hijau peringkat 7. Saya ingin berdebat dengan rekan penggarap Lu. Sekte Awan Hijau peringkat 7 menempati peringkat ketiga di antara sekte peringkat 7 terakhir kali. Mantra sekte ini fokus pada perubahan dan tidak dapat diprediksi. Sekte mereka sangat besar, dengan lebih dari 7.000 orang, dan selama bertahun-tahun, mereka telah menghasilkan banyak pembudidaya yang kuat. Para pembudidaya yang kuat ini seringkali dipilih oleh Sekte Abadi untuk dipersiapkan. Suara tenang itu datang dari seorang pria parubaya. Dia tampak tenang dan kulitnya agak kuning, seolah-olah dia sedang sakit parah. Setelah dia berbicara, dia melompat dari orang. Sepertinya ada awan tak terlihat di bawah kakinya saat dia perlahan mendekati arena. Pria ini, Yun San, sangat terkenal di wilayah peringkat 7. Biasanya, dia akan tinggal di budidaya pintu tertutup dan tidak berkeliaran di luar. Dia keluar hanya karena itu adalah kompetisi sekte utama, tingkat budidayanya tinggi, dia melepaskan aura nirvana saterer tahap akhir. Rumor mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 3 orang yang akan mewakili Sekte Abadi dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Sekte Abadi telah memberikan banyak perhatian dalam 1000 tahun terakhir. Pil, harta sihir, dan bahkan mantra dalam jumlah besar dikirim untuk membantu. Bahkan salah satu dari 7 tetua Sekte Abadi telah mengajarkannya selama 1000 tahun.
Dapat dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang telah berusaha keras untuk dibesarkan oleh Sekte Abadi untuk memenangkan persaingan antara sekte peringkat 8. Ketika dia melangkah maju, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Meskipun Yunsan tidak terlihat tua, dia telah berada di dekatnya selama ribuan tahun. Dia tenang saat tiba di hadapan Wang Lin dan memegang tangannya. Rekan penggarap Lu, mohon beritahu saya. Setelah dia selesai berbicara, matanya bersinar terang dan tahap akhir budidaya Nirvana Saterer meletus. Sebuah pusaran terbentuk dengan dia sebagai pusatnya dan menyapu keluar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat pusaran raksasa yang berputar perlahan. Bayangan 9 harimau merah tiba-tiba muncul di pusaran air, dan auman mereka sangat menggetarkan. Transformasi jiwa harimau 9. Ada yang berpengetahuan luas, dan matanya menjadi serius. Di tribun tempat Sekte Abadi berada, Feng Hai memiliki ekspresi muram saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat licik, dan kecuali jika dipaksa terpojok, dia tidak akan melawan seseorang yang dia tidak yakin bisa menang melawannya. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melihat berapa batas orang yang telah membunuh Zhao Long. Para etua Sekte Abadi lainnya menganggap Yun San sebagai rekan mereka. Mereka tahu bahwa jika bukan karena dia ditugaskan menjadi salah satu dari 3 orang yang bersaing dengan sekte peringkat 8 lainnya, dia pasti sudah menjadi tetua dari Sekte Abadi. Master Sekte dari Sekte Abadi membukakan mata dan menunjukkan ekspresi kekaguman. Dia tahu bahwa Yun San bukanlah yang terkuat dari 3 orang yang dipilih, namun budidaya Nirvana Saterer tahap akhir saja sudah cukup untuk menampilkan kekuatan Sekte Abadi. Dalam beberapa kompetisi besar sebelumnya di antara sekte peringkat 8, Sekte Abadi berada di posisi terbawah. Kali ini, lelaki tua itu percaya bahwa meskipun mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan berada di posisi bawah. Mata Yun San menunjukkan niatnya saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Pada saat ini, 9 jiwa harimau merah yang terbentuk oleh ekosistem segera meraung dan menyerang. Di langit, mereka tumbuh setinggi lebih dari 1000 kaki dan menyerang Wang Lin dari 9 arah berbeda. Dunia seolah menjadi merah seiring dengan munculnya 9 harimau tersebut. Ekspresi Wang Lin netral dan dia tidak merasa terganggu sama sekali. Kunci untuk mencapai tujuan di Sekte Abadi adalah dengan cepat. Hanya dengan begitu dia bisa mengejutkan semua orang dan membuat sekte asal terkenal. Jika dia menyeretnya keluar terlalu lama dan lukanya menjadi lebih parah, itu tidak ada gunanya. Saat 9 harimau tiba, Wang Lin mengambil langkah dan wilayah kekuasaannya berubah. Ruang di sekelilingnya mulai terdistorsi seolah-olah mustahil membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat yang sama, Wang Lin memutar tangan dan api biru muncul, membentuk pusaran. Mengaktifkan. Wang Lin meraung, dan memutar api di sekelilingnya mulai berputar terbalik dan berputar. Ia langsung menamparkan dengan harimau 9 yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema dan riak-riak keras menyebar. Kesembilan harimau itu dikelilingi oleh api biru, dan 3 di antaranya segera roboh, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang surga. Wang Lin keluar dari api menuju Yuan Shan. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit dan berteriak, api langit dan bumi. Setelah dia berbicara, semua penggarap yang mengolah api terkejut. Mereka semua jelas merasakan elemen api di dalam tubuh mereka menjadi gila dan hampir lepas kendali. Seolah-olah api ingin keluar dari tubuh mereka seolah-olah seseorang sedang memanggil mereka. Para penggarap yang mengolah api merasa tubuh mereka seperti terbakar. Api mengerikan muncul dan berkumpul menuju tangan kanan Wang Lin. Di antara orang-orang dari Sekte Abadi, salah satu ekspresi tetua berubah drastis. Dia mengolah api, dan pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel sebelum menunjuk beberapa kali ke dadanya sendiri. Baru setelah itu dia menstabilkan asal mula api di tubuhnya. Tampaknya saat ini, Wang Lin telah menjelma menjadi api pertama yang muncul di dunia dan menjadi penguasa api. Semua api di dunia harus mendengarkan perintahnya. Sinar api keluar dari kerumunan dan berkumpul menuju Wang Lin. Semua ini terjadi hampir dalam sekejap. Saat Wang Lin menyerang ke depan, api berkumpul dari segala arah untuk membentuk bola api. Bola api itu segera menyatu dengan tangan kanan Wang Lin. Ekspresi Yun San berubah dan dia segera mundur. Tangannya meraih kekosongan untuk membuka ruang penyimpanannya, dan dia hendak mengambil harta untuk lawan. Namun, bagaimana Wang Lin? Membiarkan dia mengambil harta karun.
Para penggarap Nirvana Saterer semuanya memiliki beberapa harta yang sangat kuat. Jika harta karun ini diambil, pertempuran ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat tangan kirinya menunjuk ke arah Yun San dan dia berada di dekatnya, berhenti. Dengan satu kata, tubuh Yun San berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin berubah menjadi lautan api dan mendekat. Tangan di bawahnya, yang bola apinya menyatu di dalamnya, menunjuk 3 kali ke dada Yun San saat Wang Lin lewat. Setiap kali dia menunjuk, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh Yun San bergetar, dan dia dikelilingi oleh lautan api. Dia kemudian batuk darah dan kekuatan yang kuat melemparkan tubuhnya ke belakang. Jika itu terjadi, itu tidak akan menunjukkan mantra Wang Lin. Meskipun dia telah berhenti, tangannya gemetar tanpa ampun mengulurkan tangan. Dengan ini, api tak berujung muncul dari lemah dan memenuhi langit. Rasanya seperti ini telah menjadi dunia api. Saat api tak berujung muncul, ia mengalir ke tubuh Yun San, dan suara gemuruh menggema. Pada akhirnya, kabut darah meledak dari tubuh Yun San, namun tubuhnya tidak roboh. Cahaya putih susu datang dari dalam tubuhnya dan menyeimbangkan api. Wajah Yun San telapak ketika mendarat di peron yang jaraknya 10.000 kaki. Saat dia mendarat, suara berderak bergelombang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform sebelum pecah. Tubuhnya mundur sekali lagi. Dia tidak berhenti sampai dia mundur 1000 kaki lagi. Dia batuk lagi seteguk darah yang mendarat di tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Terima kasih, rekan penggarap, karena telah menahan diri. Yun San berpikir sejenak sebelum memegang tangan Wang Lin dan pergi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Ekspresi Wang Lin tenang, seolah pertempuran itu tidak berarti apa-apa dia. Dia memang menahan diri, jika tidak melakukan serangan terakhir itu akan menghancurkan tubuh lawannya. Namun, kerugian yang ditimbulkan dari serangan ini sangat besar. Wang Lin telah memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga lukanya semakin parah. Namun, orang luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Para penggarap di sekitarnya semua berdiri dan menatap Wang Lin ketika Yun San kalah. Mata mereka memenuhi rasa hormat. Para tetua dari Sekte Abadi semuanya ketakutan. Meskipun mereka telah mendengar tentang kekuatan Wang Lin, itu hanya pembicaraan belaka. Meskipun mereka mempercayainya, hal itu tidak terlalu mengejutkan jika dilihat secara langsung. Ketika Wang Lin membunuh orang-orang dari Sekte Musik Surgawi dan Zhao Long, dia menindas yang lemah. Meskipun mantranya mengejutkan, para tetua dari Sekte Abadi tahu bahwa mereka juga bisa melakukannya, jadi mereka tidak terlalu peduli. Namun, ini sangat berbeda. Tingkat pemahaman Yun San tidak jauh berbeda dengan mereka. Mereka merasa getir ketika menyadari bahwa jika mereka bertukar tempat dengan Yun San, mereka tetap akan kalah. Lebih penting lagi, Lu Zihao terlihat sangat tenang, seolah-olah itu bukan apa-apa. Hal ini menyebabkan hati mereka bergetar sesaat. Nov Epsilon, Lep, masuk. Feng Hai diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin, dan matanya berbinar. Penatua yang mengolah api memandang Wang Lin dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia memiliki perasaan yang paling mendalam, dan pada saat terakhir, dia merasa jika Wang Lin menginginkannya, apinya akan meninggalkan tubuhnya untuk digunakan Wang Lin. Dia telah melawan banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia membahas hal yang aneh. Tatapan Wang Lin dengan tenang saat dia melihat ke langit dan perlahan berkata, "Hari ini saya ingin bertempur. Siapa yang akan menemaniku?" Dulin dari Lembah Pinus Ungu peringkat 7 akan bertarung melawan rekan penggarap Lu. Saya adalah Yin Yue dari Sekte Yin Surga peringkat 7. Tolong beritahu saya. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar pada saat yang bersamaan. Satu datang dari selatan dan satu lagi datang dari timur menuju arena. Namun, ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Wang Lin mengalihkan pandangan dari langit dan dengan tenang berkata, "Kalian berdua, berkumpullah." Tangannya terangkat ke udara dan menekan platform. Platform yang menempati sebagian kecil dari planet ini bergetar, dan bahkan seluruh planet budidaya tampak bergetar. Aura kuno sepertinya ditarik keluar dari planet ini oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin menjadi kabur di dalam auranya. Kekuatan untuk mengekstraksi jiwa sebuah planet. Seseorang yang segera berteriak, suaranya dipenuhi teror. Tidak semua keberatan di sekitar mengetahui apa maksud dari tindak Wang Lin.
Mereka hanya merasakan tangan Wang Lin menggenggam tanah dan membuatnya bergetar. Mereka hanya merasakan getaran ini, namun kenyataannya bumi tidak bergerak. Yang tergerak adalah hati mereka. Seolah-olah pada saat ini, pikiran semua orang ditarik keluar oleh Wang Lin dan diseret ke dalam bumi. Kemudian mereka sekali lagi ditarik keluar dari bumi. Penglihatan mereka kabur seolah dunia dipenuhi aura kuno. Aura ini begitu padat, cukup membuatmu tercekik. Semua ini tampak seperti halusinasi, tetapi cukup nyata hingga menakutkan. Seolah-olah tangan Wang Lin adalah pusaran yang dapat langsung menyedot energi asal dunia, jiwa planet, dan pikiran semua penggarap di sekitarnya. Entah mereka melawan atau tidak, setuju atau tidak, mereka semua disedot dengan paksa. Banyak orang tidak tahu tentang mantra untuk mengekstraksi jiwa planet ini, tetapi mereka semua memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa mereka telah menyatu dengan planet ini dan jiwa mereka ditarik keluar oleh Wang Lin. Gerakan itu menggemparkan langit dan bumi, dan ketenangan menyegel bintang dan mencerminkan jiwa. Ini jiwa ekstraksi planet. Hanya sedikit orang di wilayah peringkat 7 yang mengetahui mantra ini. Kultivator yang berseru adalah salah satu dari mereka, dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bukan hanya dia, semua monster tua dan mengingatkan yang mengetahui mantra ini terkejut. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat itu nyata. Rumor mengatakan bahwa planet budidaya memiliki jiwa. Jika seseorang menyampaikan mencapai tingkat tertentu dan pemahaman mereka tentang surga tinggi, mereka dapat menambahkan jiwa dari planet budidaya untuk digunakan sebagai mantra. Ada rumor tentang hal ini sebelum Wind Celestial Realm runtuh, tapi tidak ada cara untuk membuktikan keberadaan mantra ini. Lu Zihao ini, dia, benar-benar bisa menggunakannya. Energi asal dan aura kuno semacam ini cocok dengan catatan kuno. Tidak salah lagi, ini adalah ekstraksi jiwa planet. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat dua orang terbang di atas tangan kanan Wang Lin sepertinya telah meraih seluruh planet budidaya dan tiba-tiba mengangkatnya. Dalam sekejap, bumi mengeluarkan suara gemuruh yang sunyi. Alasan mengapa ia diam adalah karena tidak dapat didengar tetapi dapat dirasakan dengan jelas. Bumi, planet budidaya ini, bergetar. Aura kuno menjadi padat seperti orang gila, seolah-olah planet budidaya terbangun dari tidurnya selama bertahun-tahun untuk pertama kalinya. Ini bukanlah kebangkitan yang lembut, tapi kebangkitan yang kuat. Seolah-olah aura kuno yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik keluar bersama jiwa. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jiwa, bahkan pepohonan dan rumput, jadi planet budidaya secara alami juga memiliki jiwa. Namun, budidaya jiwa planet membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbentuk dan sangat kuat. Isinya adalah kekunoan dunia dan juga petunjuk tentang hukum langit. Meskipun jiwa ekstraksi planet terdengar sederhana, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mencapainya. Saat ini, budidaya planet ini bukan lagi sebuah planet, melainkan sebuah roh. Apa yang dia ekstrak adalah dari jiwa roh ini. Saat Wang Lin mengangkat tangannya, gas putih susu keluar dari seluruh planet budidaya. Kabut putih memasuki dengan gila-gilaan ke orang, menuju Wang Lin, menuju tangan dokumen. Saat ini, semua pembudidaya melihat ilusi bahwa semua rumput di planet ini layu, menjadi kuning, dan akhirnya menghilang menjadi abu. Semua gunung di planet budidaya ini menjadi abu-abu, dan tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa karena semuanya tersedot. Bahkan air sungai menjadi keruh hingga mengering sehingga terlihat dasar sungai. Bahkan laut yang menempati 20% planet budidaya tampak mendidih dan memicu gelombang dahsyat. Gemuruh ombak sepertinya telah menyebar sampai ke sini untuk didengar semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura kuno itu sepertinya mewakili waktu. Saat berkumpul, jiwa planet ini diaduk dengan hebat ke dalam kabut putih yang tiba-tiba meletus dari bumi. Gas keluar putih dari platform di bawah dan berkumpul di tangan kerangka. Para penggarap di sekitarnya semua tercengang ketika mereka jiwa merasakan planet budidaya ini ditarik keluar oleh pemuda berkulit putih ini. Seolah-olah selama dia menginginkannya, dia bisa mencabut kedamaian sepenuhnya. Pada saat itu, tidak akan ada energi spiritual yang tersisa dan planet ini akan hancur. Bahkan kemungkinan besar planet ini akan runtuh. Hal ini membuat pikiran mereka gemetar dan kosong. Bahkan orang-orang dari Sekte Abadi semuanya berdiri, dan mata mereka dipenuhi teror. Bahkan Feng Hai tanpa sadar tersentak,
dan untuk pertama kalinya, dia memandang Wang Lin dengan ketakutan. Namun, tak lama kemudian dia mencibir. Wang Lin telah membunuh Zhao Long di depan umum dan membuat sekte pencari gunung kehilangan muka, jadi dia harus membayar harganya. Feng Hai bukan satu-satunya orang yang meninggalkan sekte pencarian gunung, ada satu lagi sebelum dia. Orang itu sangat kuat namun memiliki karakter yang eksentrik. Dia tidak lagi peduli dengan urusan duniawi dan juga tidak secara diam-diam membantu sekte pencari gunung. Namun, dia adalah master sekte generasi pertama dari sekte pencarian gunung, dan dia sekarang adalah tetua tertinggi dari sekte abadi. Jika Wang Lin tidak membunuh Zhao Long di sekte abadi, itu akan baik-baik saja, tapi dia telah membunuh Zhao Long di sini dan memaksa sekte pencari gunung untuk mundur. Kemungkinan besar ini akan memicu kemarahan sesepuh ini. Ekspresi master sekte-sekte abadi berubah. Saat dia menatap Wang Lin, matanya bersinar terang. Jika mereka seperti ini, maka tidak perlu membicarakan Du Lin dan Yin Yue, yang datang untuk melawan Wang Lin. Pria dan wanita itu berhenti, memenuhi mata mereka, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangannya terangkat seperti kilat. Kabut putih itu ditarik seperti benang, lalu mengelilingi tangan hingga membentuk bola cahaya putih seukuran kepalan tangan. Aura kuno di dalam bola cahaya ini tampak dapat menyebabkan pembusukan dunia dan membuat semua penggarap tidak berarti apa-apa yang ada di hadapannya. Namun, kini bola menakutkan ini melayang di tangan kanan Wang Lin. Cara dia memegangnya dengan santai membuat para penggarap di sekitarnya terkesiap. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengekstraksi jiwa sebuah planet. Tapi lebih tepatnya, ini yang kedua. Pertama kali adalah ketika iblis yang mengambil alih tubuhnya dan bertarung di All Heaven. Yang kedua adalah ketika Wang Lin mengekstraksi jiwa planet untuk membantu mengubah planet Suzaku, tetapi pada saat itu, dia tidak menguasainya, dia hanya memperoleh pemahaman yang dangkal. Namun, saat ini, yang ketiga untuk terakhirnya bisa dianggap sebagai yang kedua untuk terakhirnya. Karena domain Wang Lin telah berkembang, tingkat budidayanya meningkat, dan bintang hukumnya telah terbentuk, mereka memungkinkan dia mengekstraksi jiwa planet dengan hampir sempurna untuk digunakan dalam pertempuran. Sayang sekali menggunakan mantra yang dibuat oleh jiwa planet hanya untuk melawan satu orang. Inilah sebabnya Wang Lin menyuruh Du Lin dan Yin Yue untuk menyerang bersama. Tangan bayangan jiwa memegang planet budidaya seolah-olah dia sedang memegang planet itu sendiri. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggambar tangan. Bola cahaya melesat ke arah Du Lin dan Yin Yue. Bola cahayanya tidak besar, hanya sebesar kepalan tangan. Itu juga tidak cepat. Dengan tingkat budidaya Du Lin dan Yin Yue, mereka bisa menghindarinya berkali-kali. Namun, saat ini mereka merasa tidak punya tempat untuk menghindar. Perasaan ini mutlak. Meskipun bola cahaya ini kecil, ia terbuat dari jiwa sebuah planet, dan mewakili keseluruhan planet. Mereka mempunyai ilusi bahwa planet budidaya di bawah mereka telah hidup dan menyerang mereka. Meski kedengarannya memakan waktu lama, namun prosesnya sangat cepat. Ketika bola cahaya mendekat, bola itu meledak ketika jaraknya beberapa ratus kaki dari Du Lin dan Yin Yue. Kali ini, bumi benar-benar bergetar dan kekuatan dahsyat menembaki keduanya. Pada saat itulah laut di sisi barat mulai mendidih dan dengan cepat berubah menjadi uap air. Uap udara menghilang dengan gila-gilaan seolah-olah disedot. Awan gelap dalam jumlah besar muncul di langit dan hujan mulai turun. Itu bukan hanya satu bagian, tapi seluruh planet budidaya diselimuti hujan. Guntur dan kilat bersiul, itu sungguh menggemparkan. Tubuh Du Lin terlempar ke belakang dan dia batuk darah. Setelah menahan serangan seluruh planet, tubuhnya hampir roboh. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin tidak memiliki niat membunuh, dia pasti sudah mati. Tubuh Yin Yue juga bergetar, dan dia batuk darah yang berubah menjadi kabut darah yang dengan cepat tersapu oleh hujan. Tubuhnya terkena dampak yang kuat dan terlempar ke belakang. Wajahnya cetak dan rambutnya berserakan. Hujan benar-benar membasahi dirinya. Anehnya, lingkungan sekitar sunyi, hanya terdengar suara hujan dan guntur sesekali. Saat ini, semua orang teringat pada sosok putih di tengah hujan. Tetesan air hujan akan segera terdorong sejauh 5 kaki dari tubuhnya ketika mendekatinya, dan tidak ada setetes pun yang jatuh ke tubuhnya. Ini adalah mantra ekstraksi jiwa planet. Setiap monster tua yang mengetahui mantra itu gemetar. Adegan tadi terukir selamanya di benak mereka.
Karena pil dan binatang buas, ada pembudidaya yang jauh lebih kuat di sistem bintang laut awan dibandingkan sistem bintang 3 lainnya. Namun, karena pil dan alam surgawi angin diblokir, mereka tidak dapat mengakses mantra yang ditinggalkan oleh para dewa. Para penggarap lautan awan berada jauh di belakang sistem 3 bintang lainnya dalam hal pemahaman mantra. Mantra jiwa ekstraksi planet adalah mantra yang kuat, tetapi di lautan awan, itu hanya sebuah legenda. Bukan karena tidak ada yang menguasainya, tetapi terlalu sedikit yang menguasainya. Setelah mencapai langkah kedua, mantra seseorang akan dikaitkan dengan wilayah kekuasaannya dan pemahamannya tentang surga. Para penggarap lautan awan mengandalkan pil, jadi dibandingkan dengan para penggarap sistem 3 bintang lainnya, yang harus memahami wilayah kekuasaan mereka dengan berjuang melawan dunia, mereka terlalu lemah. Terima kasih, rekan penggarap Lu, karena telah menunjukkan belas kasihan. Wajah Dulin pucat saat dia menggenggam tangannya, mengalir di sudut mulut dan dia segera pergi ke tengah hujan. Punggungnya tampak sangat suram. Sebagai ketua tetua lembah pinus ungu peringkat 7 dan salah satu fokus sekte utama, sejumlah besar pil telah dikirimkan kepadanya. Bahkan para orang yang kuat pun telah mengajarkannya Dao, dan dia pikir dia sudah berdiri di puncak. Namun hari ini, lawannya bahkan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hanya satu mantra yang mengekstraksi jiwa planet ini telah membuatnya kalah. Sebenarnya, ketika dia melihat Wang Lin mengeluarkan jiwa planet ini, dia tahu dia akan kalah. Namun, dia pikir dia bisa menolaknya sejenak. Tapi kebenarannya kejam, dan itu adalah kerugian total baginya. Pukulan logam semacam ini membuatnya terasa sangat getir. Dia kembali ke bagian lembah pinus ungu di tengah hujan dan duduk diam di sana. Yin Yue juga menepuk saat dia menggigit bibir bawahnya dan menggenggam tangan Wang Lin sebelum berbalik. Dia juga suram di tengah hujan. Mu Bingmei menatap semua ini, tertegun. Dia awalnya mengira dia paling memahami Wang Lin, tetapi sekarang dia menyadari bahwa pemahamannya tentang Wang Lin benar-benar tidak signifikan. 100 tahun. Aku tidak menyangka dia akan menjadi pertarungan ini. Tatapan Mu Bingmei muncul pada Wang Lin, dan pada saat ini, dia merasa dia menjadi asing. Rambut putih dan jubah putih itu membuat kepahitan di jantung semakin kuat. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui masa lalu Wang Lin seperti dia bahkan mengetahui separuh hidup Wang Lin. Kultivator kecil yang keluarganya dibunuh dan terpaksa melarikan diri dari negara Zhao. Kultivator yang menyebabkan aliran darah mengalir di negara Zhao. Inilah pria yang lambat diluncurkan menjadi terkenal di planet Suzaku, hingga ia hampir menjadi penguasa planet berikutnya. Sekarang dia cukup kuat untuk membuat bintang-bintang bergetar dengan menghentakkan kakinya. Li Qianmei juga tidak berpikir bahwa Wang Lin akan mengejutkannya setelah 100 tahun. Membunuh 2 orang dari sekte musik surgawi, membunuh Zhao Long, dengan mudah mengalahkan Yun San, dan akhirnya menggunakan mantra ekstraksi jiwa planet untuk mengalahkan Du Lin dan Yin Yue. Sedangkan Wang Sanshan, dia juga menghirup udara dingin. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang ekstraksi jiwa planet dan telah melihat gurunya menggunakannya. Gurunya berkata bahwa tidak lebih dari 3 orang di lautan awan yang bisa melakukan ini. Di atas jiwa planet ini ada jiwa yang hampa. Kekosongan ini berarti jiwa dari sistem bintang. Mantra untuk mengeluarkan sistem bintang adalah mantra langkah ketiga. Gurunya mengatakan bahwa di antara para peserta yang melewatkan langkah kedua, ada sebuah legenda dari zaman kuno. Legenda ini berbicara tentang 4 mantra hebat yang dapat dipelajari oleh seorang yang menguasai langkah kedua dari memahami surga. 2 dari 4-nya adalah ekstraksi planet jiwa dan pembengkokan spasial. Mantra-mantra ini tidak perlu dipelajari tetapi dapat dipahami berdasarkan keberuntungan seseorang. Namun, terlalu sedikit orang yang bisa memahaminya. Keheningan berlanjut setelah Du Lin dan Yin Yue pergi. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang mau memahami keheningan abadi ini. Para tetua dari Sekte Abadi semua memandang Wang Lin dengan hormat. Mereka tidak bisa melihat budidaya Wang Lin atau mantranya. Entah itu jari takdir surgawi, api surgawi, atau ekstraksi jiwa planet yang paling mengejutkan, semuanya mengejutkan. Para tetua tidak bisa tidak kagum pada Wang Lin. Mereka tidak mengetahui mantra apa yang dimiliki Wang Lin, tetapi mereka merasa bahwa mantra yang dia tunjukkan bukanlah batasnya. Masih terlalu banyak rahasia dan kejutan mengejutkan yang tersembunyi di dalam dirinya.
Apakah ada orang lain dari wilayah peringkat 7 yang berani berdebat denganku? Wang Lin. Penempatan tangan dan aura kuno perlahan menghilang. Seolah-olah jiwa dikembalikan ke planet budidaya. Bumi sedikit bergetar dan angsur kembali normal. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi dan tidak pernah terjadi. Namun, hujan dan kilatan petir jelas mengingatkan semua orang betapa nyata dan menakutkannya hal itu. Kata-kata Wang Lin tidak memecah belah kesunyian. Sepertinya olah suaranya adalah akar dari keheningan. Saat kata-kata itu melonjak di tengah hujan, keheningan ini menjadi semakin intens. Keheningan seringkali menimbulkan tekanan yang tidak terlihat. Pada saat ini, sumber tekanannya adalah Wang Lin. Dia berdiri tegak di sana, dan jubah putihnya membuat tekanan ini semakin kuat. Tidak ada yang berani tampil menonjol, dan mereka semua menatap ke arah seseorang, ke pria di tengah hujan yang terasa seperti surga. Pada saat ini, penampilan dan sikap Wang Lin terukir di hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dalam keheningan ini, mata Master Sekte-Sekte Abadi bersinar saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Lu menyakiti 3 murid yang dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Anda harus memberikan penjelasan kepada orang tuanya." Tatapannya tampak dua menjadi pedang sinar energi dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Tatapannya seolah-olah menyebabkan guntur di langit tidak berani mendekati seseorang, bahkan hujan pun seakan berhenti di udara. Seolah-olah dunia berhenti bergerak. Semua ini karena berasal dari lelaki tua itu. Hanya memunculkannya saja yang bisa menghasilkan efek yang menggemparkan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penghancur nirwana, hanya seseorang yang pernah menderita penyakit hawar surga yang dapat melakukannya. Wang Lin memiliki perasaan yang paling kuat. Dia terkunci olehnya, dan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di dunia ini adalah milik orang lain. Tatapan itu seperti datangnya kekuatan surga. Guntur secara alami harus menghindar dan hujan harus berhenti di hadapan kekuatan langit. Bahkan pikiran Wang Lin bergeruh. Luka yang ditekan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meletus, tapi ekspresi Wang Lin tetap netral. Matanya berbinar dan menyalakannya dengan lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Tekanan kuat menyebar dengan gila-gilaan saat mereka bertemu. Para penggarap di sekitar platform semua merasakan angin menderu. Mereka merasa seperti perahu yang kesepian di tengah perairan laut. Mereka semua mengaktifkan energi asal di tubuh mereka karena rasanya mereka akan tenggelam jika tidak melakukan hal ini. Mata Li Qianmei menjadi dingin dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia akan memasuki tekanan ini untuk membantu Wang Lin. Namun, saat auranya muncul, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambai. Tekanan yang kuat mendorong niat membunuh itu kembali dan menekannya hingga 7 inci dari tubuhnya. Mata Mu Bingmei menjadi dingin dan energi asal di tubuhnya bergerak, menampilkan budidaya nirvana saterer miliknya. Tangannya membentuk segel dan dia hendak menyerang, tetapi dia segera merasakan kekuatan yang tidak menekannya, sehingga mustahil untuk menggunakan pukulannya. Budidaya kuat Master Sekte-Sekte Abadi terungkap ke dunia. Untuk bisa menjadi Master Sekte dari Sekte peringkat 8 berarti budidayanya tidak normal. Wajah Mu Bingmei menjadi pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh di dalam tekanan Master Sekte. Meskipun ini mungkin palsu, rasa khawatir membuat pikiran kacau. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, jadi tangannya membentuk segel yang aneh. Itu adalah mantra yang diturunkan dari generasi ke generasi Brilliant Void Synthesis. Saat segel ini muncul, botol kaca ilusi muncul di sekujur tubuh dan menghilangkan kekuatan yang menekannya. Tubuhnya keluar, tapi wajahnya menjadi lebih pucat. Jika dia tidak terluka, dia bisa menggunakan mantra warisan ini dengan sempurna. Namun, tubuhnya hancur dan jiwa aslinya rusak, dan penggunaan mantra ini membuat lukanya semakin parah. Adegan ini mengejutkan lelaki tua berkulit putih itu. Pada saat ini, Li Qianmei juga mengeluarkan aura yang mengejutkan. Niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah iblis telah muncul dan menghancurkan kekuatan utamanya. Li Qianmei melepaskan diri dari tekanan orang tua itu dan menyerang. Ada batu giok di depannya. Ini adalah batu giok yang diberikan oleh orang misterius di sekte iblisnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Li Qianmei dan Mu Bingmei keluar, Wang Lin mengangkat kakinya dan melangkah maju.
Pada saat ini, dia menyatu dengan dunia dan menyatu dengan planet budidaya. Aura kuno memenuhi tubuhnya. Kalian semua tidak perlu bertindak. Saat dia berjalan ke depan, dia mengganti tangannya dan energi yang kuat namun lembut mengelilingi Li Qianmei dan Mu Bingmei, menyebabkan keduanya terhenti. Pembudidaya penyakit hawar surga, saya sudah pernah bertarung sebelumnya. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dari tubuh Wang Lin. Itu seperti matahari, lembut, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membelah malam. Saat hujan turun, guntur yang menghindari area ini berkumpul lagi dan hujan yang berhenti turun lagi. Seolah-olah dunia mulai bergerak lagi saat ini. Suara terdengar dari lelaki tua berbaju putih itu. Saat dia berdiri, hujan turun menjadi gas putih yang melesat ke udara. Saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte peringkat 8, tetapi Anda juga harus memberi saya penjelasan tentang sekte asal. Wang Lin segera mengetahui niat lelaki tua itu. Niat membunuh itu palsu. Mata lelaki tua berbaju putih itu bersinar dan dia tersenyum. Saat dia hendak berbicara, ekspresi berubah dan dia melihat keanehan. Gemuruh menggelegar menggema saat seberkas cahaya datang dari jarak jauh. Sinar cahaya ini mengandung aura tanpa emosi saat suara pelan datang dari langit. Apakah kamu berani mengambil salah satu mantraku? Penatua tinggi. Semua orang di sekte abadi berdiri dan menggenggam tangan mereka. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Envelope masuk. Wang Lin mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan dari tubuhnya seperti matahari terbit dari laut, itu mempesona. Saat dia melihat cahaya yang mendekat, bahkan matanya pun berwarna emas. Kenapa aku tidak berani? Mata Wang Lin bersinar terang. Cahaya mereka tiba-tiba menggantikan seluruh cahaya di dunia. Hal ini menyebabkan seluruh dunia diselimuti cahaya keemasan. Bahkan hujan di langit pun tampak berubah menjadi emas. Tampaknya olah sosok Wang Lin telah menjadi matahari terbit. Cahaya keemasan yang dia keluarkan melesat seperti pedang yang dipenuhi hukum asal-usul. Saat suara tanpa emosi itu menggema, seorang lelaki tua berambut putih tiba di bawah sinar cahaya. Wajahnya dipenuhi dan kerutannya membuatnya tampak seperti memahami surga. Saat dia mendekat, langit dan bumi berubah warna, angin membelah awan, dan rasanya seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Lingkaran merah samar-samar muncul di sekitar kulit lelaki tua itu. Saat dia bergerak maju, semua orang yang melihatnya terkejut. Hanya mereka yang berhasil melewati penyakit hawar surga pertama yang akan memiliki lingkaran hukum yang melindungi mereka. Halo ini juga mewakili seseorang dengan kekuatan yang mengejutkan. Sosoknya sangat cepat, sehingga hampir mustahil untuk melacaknya. Sinar cahaya terbang melintasi langit, dan pada napas berikutnya, dia berada 1000 kaki di atas Wang Lin. Dia seperti dewa saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu memang punya nyali. Kata-kata lelaki tua itu tenang saat dia mengangkat tangannya dan membantingnya tanpa ampun. Bantingan ini menyebabkan langit berguncang. Semua tetesan air hujan jatuh menjadi uap air. Saat mereka menghilang, lampu merah keluar dan membentuk jaring raksasa. Jaring ini menutupi dunia dan berisi kekuatan hukum yang tiada habisnya yang dapat mengejutkan jiwa asal. Ini adalah jaring yang terbuat dari hukum. Orang tua ini bukan lagi dewa. Dia telah berubah menjadi seorang nelayan yang menebarkan jaring. Ada batas di dunia ini, dan jaring itu sepertinya adalah batasnya. Orang tua itu berada di angkasa dan menjadi nelayan. Wang Lin di tanah menjadi ikan, dan bumi menjadi laut. Jaring raksasa itu menjadi sangkar hukum yang ingin menangkap ikan. Adegan ini mengejutkan pikiran Wang Lin. Itu sangat mirip dengan pemahaman Dao miliknya saat itu. Di satu sisi, itu menegaskan buah daunnya sejak saat itu. Saat jaring hukum tertutup, mata Wang Lin bersinar dan dia terbang ke udara. Di mata orang lain, Wang Lin adalah ikannya, dan dia tidak bisa lepas dari jaring. Dia akhirnya akan ditangkap oleh jaring dan terjebak dalam kurungan hukum. Namun, Wang Lin adalah seorang pemberani yang menentang surga. Yang dia tantang adalah surga, jadi bagaimana dia bisa melakukan apa-apa? Ketika dia memahami hal ini saat itu, dia melihat ikan itu terus berjuang untuk melepaskan diri dari jaring. Hari ini, Wang Lin menjadi ikan di bawah pengaruh lelaki tua berambut putih. Dia juga akan berjuang melawan jaring hukum, lelaki tua berambut putih, dan surga. Jaring hukum dengan cepat turun dan mengelilingi semuanya. Itu memberi seseorang perasaan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi,
seolah-olah seluruh dunia berada di bawah jaring ini. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Lin menjadi semakin terang. Bumi bagaikan lautan, dan dia adalah matahari yang perlahan terbit. Mantra pertama yang dibuat Wang Lin, Sunderet Night. Sunderet Night berisi hukum asal-usul. Dia telah memahami hal ini saat menyaksikan matahari terbit ketika dia masih dalam tahap pembersih nirwana. Namun, Sunderet Night terlalu kuat, dan energi asal yang dibutuhkan untuk menggunakannya berada di luar batas Wang Lin. Dia hanya bisa menggunakannya pada waktu tertentu tanpa menggunakan energi asal apapun. Namun, sekarang domain Wang Lin telah berubah menjadi benar dan salah, dia telah memicu buah Dao, dia telah menciptakan bintang hukum, dan yang paling penting, pemahaman mantra keduanya memungkinkan dia untuk menggunakan Sunderet Night tanpa menunggu saat tertentu. Meskipun kekuatannya tidak akan mencapai titik tertinggi dan tidak bisa bertahan terlalu lama, itu jauh lebih baik daripada hanya bisa menggunakannya pada saat tertentu. Lebih penting lagi, alasan Wang Lin bersedia menggunakannya dan membuang seluruh energi asalnya untuk menggunakan Sunderet Night adalah karena dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Dia punya kawanan nyamuk. Ini adalah kartu asnya dan mantra penyelamat nyawanya. Karena itulah dia tidak ragu-ragu membantu sekte asal bangkit di sekte abadi. Pada saat ini, jaring hukum tertutup, dan Wang Lin tertawa. Tangannya bergerak dan bumi bergemuruh. Lautan ilusi muncul. Meski tidak nyata, masih ada ombak yang bergelombang. Dunia diselimuti kegelapan hanya dengan jaring merah hukum yang perlahan turun. Pemandangan aneh ini menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya berubah. Dia menghilangkan perasaan jelek dan menjadi sangat serius. Saat dia menyerang, dia tidak berniat membunuh, itu dimaksudkan sebagai ujian dan ancaman. Dia secara alami telah melihat betapa kuatnya Wang Lin, dan orang seperti ini harus menjadi bagian dari sekte abadi dan tidak boleh sombong. Dia menyerang untuk memberi pelajaran pada Wang Lin, mengajarkannya bahwa dunia ini besar dan sekte abadi tidak boleh terprovokasi. Namun, saat dia melihat Wang Lin menggunakan Sunderet Night, dia menarik napas dalam-dalam. Dia sudah membuang niatnya untuk memberi pelajaran pada Wang Lin dan telah mengungkapkan sedikit niat bertarung. Hukum yang aneh. Mantra anak ini sungguh luar biasa. Para penggarap di tribun diselimuti kegelapan. Mereka semua bingung karena kekuatan yang tidak mereka pahami menyelamatkan mereka, membuat pikiran mereka bergetar. Bahkan para tetua dari sekte abadi juga seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa di negeri roh iblis, Wang Lin telah menggunakan Sunderet Night untuk membunuh Master Void dan memaksa Olsir menutup abu-abu untuk mundur. Dua avatar Nirvana Saterer tahap akhir Olsir telah mati. Mereka juga tidak tahu bahwa Sunderet Night diakui sebagai mantra yang sangat kuat setelah pertempuran di negeri roh iblis. Ombaknya melonjak di bawah kegelapan malam. Segalanya gelap, bahkan jaring hukum seakan menyatu dengan kegelapan, melebur menjadi satu. Jaring itu mendarat di laut, dan ombaknya mengamuk seolah-olah laut sedang bergejolak. Jaring hukum menembus laut dan dengan cepat turun menuju Wang Lin. Namun, saat jaring hukum mendekati Wang Lin, gelombang laut ilusi melonjak. Cahaya keemasan muncul dari laut dan perlahan mendorong kembali kegelapan malam. Saat cahaya keemasan semakin kuat dan kuat, semakin banyak cahaya keemasan yang menembus laut. Segera, matahari terbit muncul di permukaan laut. Saat matahari muncul, dunia diselimuti cahaya keemasan. Kegelapan malam seolah terkoyak oleh hukum asal-usul. Gemuruh bergema saat kegelapan dipaksa kembali seperti orang gila. Ketika lebih dari separuh matahari telah terbit di atas laut dan muncul di langit, sebuah suara pelan-pelan melonjak. Malam terpisah. Saat dua kata ini terdengar, sosok buram muncul di dalam matahari. Sosok ini adalah Wang Lin. Para pikiran yang terlintas telah menyatu dengan kegelapan merasakan sakit jiwa di asal mereka. Seolah-olah tubuh mereka terkoyak seperti kegelapan. Ekspresi lelaki berkulit putih yang juga menyatu dengan kegelapan berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan lingkaran merah di sekelilingnya bersinar gila-gilaan karena menahan kekuatan Sunderet Night. Gemuruh menggelegar bergema saat lelaki tua itu mundur. Cahaya keemasan mengeluarkan cahaya yang kuat dalam sekejap. Semua kegelapan di dunia runtuh dan menghilang dengan cepat. Tepat pada saat ini, jaring hukum turun ke matahari tempat Wang Lin berada. Sepertinya jaring itu ingin menghentikan terbitnya matahari. Saat itu akan memikat Wang Lin,
dia tanpa ampun mendorong tangannya keluar. Cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak dan melesat seperti pedang yang mengandung hukum asal-usul. Malam Sunderet yang lahir dari laut mengandung hukum asal-usul. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan terbitnya matahari, bahkan jaring hukum pun tidak. Saat Wang Lin melaju ke depan, dia meletus dengan kekuatan penuh Sunderet Night. Cahaya keemasan keluar. Itu bisa menghancurkan semua penghalang langit dan bumi, termasuk jaring nelayan yang terbuat dari hukum. Gemuruh menggelegar bergema saat jaring hukum bergetar. Suara retakan bergema dan kemudian roboh. Itu menghilang ke dalam kegelapan bersama dengan kegelapan. Nelayan telah menebarkan jaring untuk menangkap ikan, namun ikan tersebut meronta dan terlepas dari jaring. Namun, Wang Lin adalah seekor ikan tetapi juga bukan seekor ikan. Jika dia seekor ikan, dia akan kembali ke laut setelah melepaskan diri dari jaring. Namun, dia adalah seorang yang mendominasi yang menentang surga, jadi dia tidak mau pergi. Sebaliknya, dia ingin membalas cahaya keemasan di sekelilingnya dan dia melangkah keluar ketika jaring hukum dipatahkan. Dia dengan dingin menatap pria tua berambut putih yang sedang mundur dan melawan kekuatan Sunderet Night. Apakah kamu berani menerima mantraku? Suara Wang Lin sangat kuat, dan turun seperti kekuatan surga. Kata-kata ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan orang tua itu, tetapi sekarang masalahnya terbalik karena Wang Lin yang mengutarakannya. Jika sebelumnya, orang mungkin mengira Wang Lin sombong. Namun, kini, setelah dia menggunakan Sunderet Night, semua orang masih terjebak dalam kegelapan. Bahkan para tetua dari Sekte Abadi merasa seperti mereka terkoyak seiring dengan malam. Pada saat ini, kata-kata yang sama mengandung aura yang mengejutkan. Nafas semua orang seakan berhenti. Pria tua berambut putih itu terus mundur, tapi matanya dipenuhi niat pertempuran yang mengerikan. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Setiap kali dia menunjuk, akan ada suara gemuruh dari tubuhnya, dan dia mulai melawan kekuatan Sunderet Night. Kekuatan orang tua ini sangat mengejutkan, dan Sunderet Night milik Wang Lin tidaklah sempurna. Gemuruh bergema, dan setelah lelaki tua itu mundur 10.000 kaki, kekuatan Sunderet Night dibatalkan. Lingkaran merah itu seperti darah di sekelilingnya. Lingkaran cahaya merah ilusi muncul di belakangnya dan menjadi raksasa. Lampu merah yang memancarkan lingkaran merah ini mengelilingi area tersebut. Karena kamu mengambil salah satu mantraku, maka aku akan mengambil salah satu mantramu. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sangat serius. Dia tidak lagi mengeluarkan aura lama melainkan melepaskannya yang mengejutkan. Lingkaran merah itu lebih merah dari darah saat dia menyerang ke depan. Dia melintasi 10.000 kaki dalam sekejap saat dia menggali menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa setelah menggunakan Sunderet Night, tapi matanya juga melepaskan niat melawan yang mengerikan. Bintang hukum di antara kedua mahkota bersinar seperti orang gila dan berputar dengan cepat. Saat berputar, energi asal dunia mulai mengembun menuju Wang Lin seperti orang gila. Sangat sulit baginya untuk membunuh seseorang pada penyakit hawar surga yang pertama. Hanya jika lukanya pulih dan dia melepaskan segel pada budidayanya untuk mencapai tahap penghancur nirwana barulah ada peluang. Namun, yang jelas semua ini tidak mungkin terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Saat lelaki tua berambut putih itu mendekat, dia mengangkat tangannya dan melambai. Saat dia melambai, kekuatan besar muncul dari laut di bawahnya. Pada saat yang sama, sebuah gambaran muncul di benak Wang Lin. Dalam gambar itu ada sebuah pintu batu besar di lautan tak berujung. Itu menjulang tinggi dan mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah itu sudah ada sejak awal dunia. Gambar ini adalah pintu di Wind Celestial Realm. Saat gambaran itu muncul di pikiran, itu menggantikan semua pikiran. Dengan lambaian tangan mencurigakan, dia menampilkan citranya kepada dunia melalui metode yang aneh. Saat tangan melambai, ombak di laut mengamuk, dan pusaran udara raksasa muncul. Bumi bergetar dan bergetar menggelegar saat pintu batu raksasa perlahan muncul dari laut. Pada saat ini, pemandangan ini identik dengan yang ada di pikiran. Saat pintu batu raksasa itu muncul, tekanan yang tak terkatakan mengancam dunia. Ini mengejutkan semua pembudidaya yang masih kesurupan dari Sunderet Night. Namun, setelah beberapa saat terbangun, mereka terkejut sekali lagi. Melihat gerbang batu di atas lautan, terasa waktu memenuhi hati mereka.
Pria tua berambut putih yang tiba-tiba berhenti dan tersentak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat dia melihat Sunderet Knight, dia mengira itulah batas mantra Wang Lin. Namun, saat melihat pintu batu itu, dia terguncang. Dengan tingkat penguatannya, dia bisa merasakan kekuatan waktu dengan lebih jelas, dan dia punya penguatan buruk. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak mantra? Sejak dia tiba di sini, dia belum mengambil harta apapun, dia baru saja menggunakan mantra. Untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan mantra, bukankah dia terlalu kuat? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, dan niat bertarung di matanya menjadi semakin kuat. Mengingat posisinya di Sekte Abadi, dia tidak mundur. Tingkat pemikirannya juga tidak memungkinkan dia mundur tanpa bertarung, meskipun dia memiliki perasaan samar bahwa ada sedikit perubahan di dunia setelah pintu batu muncul. Saat pintu batu menerobos laut, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pintu batu itu dengan cepat mengangkatnya ke langit. Sepertinya dia sedang mengawasi seluruh kehidupan. Mata Wang Lin benar-benar tenang, tanpa emosi apapun, tapi dia mengeluarkan aura kesedihan. Aura ini seperti alam surgawi angin, begitu padat hingga tidak bisa menghilang sama sekali. Pada saat yang sama dengan pintu batu itu muncul, hembusan angin terbang melintasi laut, melewati pintu itu, dan mengelilingi dunia. Sosok Wang Lin di pintu batu terasa lebih sunyi. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berada di puncak dunia, tetapi selain posisinya, langit tetaplah langit, hanya saja rasanya sangat sepi. Perasaan sedih menjadi semakin kuat dengan kesepian ini, seolah-olah telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sosok lelaki tua berambut putih itu mendekat dan lampu merah di sekelilingnya bersinar terang. Lingkaran merah di belakangnya menekan ke arah Wang Lin dengan aura destruktif. Saat lelaki tua itu bergerak maju, laut menderu dan ombak melonjak. Platform tersebut mulai terfragmentasi dan runtuh. Platform yang menempati sebagian kecil planet ini runtuh dan berubah menjadi kerikil. Bahkan langit dipenuhi retakan seolah-olah akan terkoyak saat lelaki tua itu menyerang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, titik merah terang muncul di antara alis hampir semua orang yang menonton. Titik-titik ini berwarna merah darah, seolah-olah mengandung sari darah di tubuh mereka. Hanya beberapa pengaktif yang mengaktifkan energi asal mereka dengan paksa untuk menahan munculnya titik merah. Titik darah ini adalah hukum lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, budidayanya meledak seperti orang gila. Meskipun hal itu mengejutkan dunia, hal itu juga mempengaruhi para penggarap di sekitarnya. Orang tua itu meraung dan menyerbu menuju Wang Lin. Namun, ketika dia mendekat, mata Wang Lin terbuka seolah dia terbangun dari tidurnya selama bertahun-tahun. Pandangannya sekilas pada lelaki tua berambut putih itu. Saat tibanya Wang Lin mendarat, pikiran pria berambut putih itu bergetar. Dia merasakannya dengan lebih jelas sekarang. Perubahan kecil di dunia adalah waktu yang tidak terduga. Waktu mengalir. Suara Wang Lin sangat tenang dan rendah. Namun, pada saat ini, kata-katanya memasuki pikiran lelaki tua itu dan mempengaruhi ingatannya. Hal ini menyebabkan orang tua itu segera berhenti. Matanya memuaskan kesusahan dan perjuangan. Mantra waktu mengalir tidak menyerang tubuh atau jiwa asal, tapi mengingat seseorang. Selama perjalanannya ke Sekte Abadi, Wang Lin menemukan bahwa waktu mengalir memiliki efek yang mirip dengan mantra Daoskater yang digunakan oleh lelaki tua di alam berwarna Severen. Satu tarikan napas berarti 100 tahun. Dunia seolah menjadi abadi. Aliran waktu seolah menjadi sunyi, dan berlalu dengan tenang. Satu nafas, dalam sekejap mata, 10 nafas berlalu. Kerutan pada lelaki tua berambut putih itu menghilang dan pergulatan di matanya menjadi semakin intens. Pada saat ini, dia tenggelam dalam ingatannya ketika 1000 tahun berlalu seperti halaman buku yang dibalik. Yang bergerak bukan hanya menghancurkan orang tua itu, tapi hampir seluruh ingatan 100.000 ingatan di sekitarnya. Kenangan 1000 tahun berlalu hanya dalam 10 napas waktu. Waktu abadi muncul di dunia seperti tangan raksasa dan melepaskan kebingungan yang tersegel. Satu tarikan napas waktu berlalu pada suatu waktu. Dalam sekejap mata, 10 napas lagi berlalu. Kenangan 2000 tahun tanpa sadar dibalik. Pria tua berambut putih itu berjuang mengingat kenangan 2000 tahun dalam waktu singkat 20 napas.
Mencakupnya secara bertahap ditekan dan menjadi kurang hidup karena perlahan-lahan menghilang. Orang tua itu melihat murid kesayangannya mati di ruang spasial 3000 tahun yang lalu. Dia sedang melawan monster gelombang di Sekte Iblis. Tidak ada sisa yang ditemukan, dan hanya pedang patah yang dikirim kembali. Dia melihat pedang patah itu, dan kesedihan dari masa lalu memasuki hatinya sekali lagi. Dia mengingat kembali 4000 tahun yang lalu dan 5000 tahun yang lalu, sebelum dia mencapai puncak penyakit hawar surga yang pertama. Dia berjuang dalam budidaya pintu tertutup saat dia melawan penyakit yang disebabkan oleh penyakit hawar surga pertama pada tubuhnya. Saat ingatannya tergerak, dia muncul kembali ke masa lalunya, dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya, menenggelamkannya. Tingkat kerusakannya juga kembali seperti 5000 tahun yang lalu dan menghilang dengan cepat. Dia melihat dirinya meraung kesakitan dan mengeluarkan raungan enggan. Raungan itu bergema di pikiran, yang membuat pengaturan di matanya semakin hebat. Saya telah memegangnya selama 19.000 tahun. Aku menolak menyerah pada penyakit hawar surga yang pertama. Saya telah membunuh banyak orang dan memahami hukum darah. Aku tidak akan membiarkan diriku mati seperti ini. Saat lelaki tua berambut putih itu meraung, suara berderak terdengar di sekelilingnya. Orang tua itu batuk darah dan segera mundur. Dia telah terbebas dari mantra waktu mengalir. Saat dia mundur, semua titik merah pada semua penggarap di sekitarnya berkedip dan terbang menuju orang tua itu. Namun, wajah lelaki tua itu juga pucat saat dia mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget dan takut. Mantra macam apa ini? Dia belum pernah melihat mantra aneh seperti ini dalam hidupnya. Mantra ini berada di luar imajinasinya. Jika bukan karena dia telah membebaskan dirinya pada saat kritis dan mencegah waktu mundur 10.000 tahun, dia takut memikirkan konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Wang Lin sangat mendalam. Dia tidak lagi memiliki niat untuk memberi pelajaran pada Wang Lin, dia hanya merasakan teror yang tak ada habisnya. Mata Wang Lin tenang, tapi dia menghela nafas. Dia baru saja memahami waktu mengalir dan masih belum sempurna. Dia juga tidak punya banyak energi asal yang tersisa, dan pihak lain terlalu kuat. Membalikkan 5000 tahun adalah batasnya, jadi dia tidak bisa mempercayai orang tua berkulit putih itu. Namun, Wang Lin yakin mantra ini telah menakuti orang tua itu. Bersambung.